Hei, menyapu jalanan lebih seru daripada jadi raja obat atau ratu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Nona ini. Maaf, apa kamu sulit menyapu jalanan? Lihat, aku kotor sekali. Bagaimana aku tidak semangat? Oke. Nah, ini bisa kuberikan padamu. Apa maksudmu? Ini harta pribadiku. Sekarang kuberikan padamu. Tuan ini, kulihat wajahmu pucat dan napasmu lemah. Sebaiknya periksa ke rumah sakit. Jangan khawatir, aku bukan penipu. Aku keturunan langsung generasi ke-23 keluarga Helian. Aku punya penyakit tak tersembuhkan. Dokter bilang umurku tinggal 3 hari. Kulihat kamu bersemangat menyapu jalan. Ambil uang ini, hidup bebas finansial. Sudah lama ku dengar penyakit aneh ahli waris keluarga Helian. Setiap orang punya hidupnya sendiri. Awalnya aku tak mau menyelamatkanmu. Tapi kulihat kamu tulus, akan ku coba periksa. Beraninya penipu mengobati tuan muda kami? Jangan berisik saat aku mendiagnosa. 5 organ padatmu rusak parah, 6 organ beronggamu melemah. Memang penyakitmu sulit diobati. Beruntung kamu bertemu aku. Apa? Kamu bisa menyembuhkanku? Vi biar se Master Helian de biar wisai ang fauna. I Rise Medis. Mungkin membawa dorongan Master Helian muda. I Dewa Medis ingin mengambil dorongan Master Helian muda. I Peri Medis ingin mengambil denyut nadi Master Helian muda. Kita harus melakukan segala yang bisa membuat Master Helen baik. Raja Medis, Peri Medis, Dewa Medis. Master Helian 3, dokter terbaik di dunia, muncul bersamaan Master. Anda disimpan. Tidak, Anda salah. Mereka tidak bisa menyelamatkan dia. Anda, seorang pembersih, berani membuat omong kosong di depan saya. Ya, saya Peri Medis. My Emerald, mencari obat. Keluarga saya adalah keluarga medis. Anda, sedikit lebih bersih, tidak layak ditanyakan saya. Jadilah rendah, membandingkan diri Anda dengan pembersih adalah mengelola diri. Meskipun wanita ini adalah pembersih. Master Helian. 3 dokter besar, tolong ikuti saya ke rumah saya untuk membantu memanjakan tuan jempolan saya. Saya akan sespiras menyetujui tawaran Anda. This lady, apakah Anda ingin pergi bersama kami? Master Helian adalah pria yang baik. Sayang sekali dia meninggal dunia. Saya akan melihat-lihat. Itu bagus. MBA, silakan masuk ke carriage bersama saya. Tidak, saya memiliki mobil, memimpin jalan. Raja Medis, Peri Medis, Dewa Medis, 3 dokter hebat datang untuk membantu Master muda merawat penyakit. What? 3 dokter hebat datang untuk berhemat Aceh tidak apa. Anak laki-laki saya dapat disimpan. Ibu Helian, listnya, waktu setelah curing si cowok bisa menikah sebagai istri ibu. Ini benarkah? Saya bisa memegangnya sebagai istri. Ini benarkah? Jika Peri Medis benar-benar dapat menyelamatkan dia, saya tidak akan pernah menguras janji saya. Oke, penampilan Master Helian dan gambar semuanya menakjubkan di antara pria. Pasti saya kawin. Aneh, begitu aneh. Apa itu penyakit intractable? Bahkan Raja Medis dan saya tidak berdaya darinya. Keluar dari perjalanan, Anda 2 sangat memalukan bagi kami, dokter.
Dewa medis, apa yang salah? Aneh, keterampilan medis saya tak tertandingi. Dedente tinatus fowa. Gimana terjadi? Ini penyakit apa, Gan? Bahkan Raja Medis, Peri Medis, dan Dewa Medis. 3 ahli terkemuka di bidang medis tak berdaya. Anak laki-laki, mengapa Anda begitu menyedihkan? You are born with talent. Anda sangat menyesal menggunakannya sebagai mitos bisnis. Ada apa lagi yang bisa Anda lakukan untuk menghemat anak saya? Saya mohon Anda selama Anda dapat menyimpan anak saya bersedia mendayung dan tanpa biaya. Jika kunaku star di kita, Peri Medis, Raja Medis, Shekom Dewa Medis, dapat menyelamatkan dia. Hanya ada 1 orang di dunia ini yang dapat menyelamatkan dia. Siapakah itu? Beritahu saya sekarang, siapa yang bisa menghemat anak saya? Ibu Naga. Ibu Naga Dewa Pengobatan. Maksudmu Raja Misterius yang ahli di puluhan bidang seperti keuangan, militer, sains, kedokteran, hiburan, bela diri, bahkan dunia kriminal? Ibu Naga yang menyatukan balai ilahi? Siapa lagi kalau bukan dia? Tapi katanya dia cuma mitos. Tak ada yang pernah melihatnya. Aku tidak tahu apakah dia nyata. Di mana aku bisa menemukannya? Itu urusanmu. Bahkan harus menggali tanah atau menerobos langit, aku akan temukan dia. Qing Feng, Ya, segera keluarkan perintah 4 lautan, lakukan apapun untuk lacak keberadaan Ibu Naga. siap. Tak perlu mencari lagi. Aku datang. Kamu siapa? Dia petugas kebersihan. Katanya bisa menyembuhkan Tuan Muda. Apa? Dia bisa obati CR? Katanya bisa. Menggelikan, kalian percaya omongannya. Masa petugas kebersihan bisa mengobati, lalu kami dokter buat apa? Jadi jelas-jelas si petugas bersih-bersih, tapi dia penipu. Leluhur 5.000 tahun lalu berkata, jangan nilai orang dari tampang. Jangan buta sampai tak lihat bakat untuk kita. Nyatanya kalian benar-benar buta. Inilah kemunduran peradaban. Cukup. Berhenti berakting di sini. Keluarga Helian adalah terkaya, bisa berani-beraninya menipuku. Kau bahkan tak pantap menyapu jalanan. Dari tadi kukira dia perempuan licik, dia ingin menikahi Tuan Cik. Baru tahu arti kata ingin jadi angsa. Aku benar-benar jengkel. Usir dia keluar sekarang. Diam. Qing Feng, kamu ngapain? Kondisi Tuan Muda semakin lemah, dokter ternama dunia pun tak bisa. Kalau petugas ini bisa, kenapa tidak kita coba? Jika dia penipu, masih ada waktu untuk menghukumnya. Aku beri kau 1 kesempatan. Jika kau tak mampu, bersiaplah menanggung akibatnya. Orang biasa merengek minta diobati. Aku lihat Heliance belum waktunya mati. Tapi karena sikapmu buruk, aku tak akan obati dia. Oh iya, saat tuanmu sadar sebentar sebelum mati, bilang aku tak butuh warisannya. Tunggu dulu. Ada lagi? Tuan Mudaku orang yang sangat baik. Tolong selamatkan nyawa Tuan Muda. Jika kau bisa menyelamatkannya, aku bisa lakukan apa saja. Baik, engkau benar. Akan kuperiksa lagi keadaannya. Dunia semakin parah, petugas kebersihan sembuhkan penyakit mematikan. Aku pernah lihat pembohong, tapi pembohong sok muluk seperti ini baru pertama. Kau cuma jadi petugas kebersihan tipuanmu, pasti kualitas rendahan. Sok muluk sekali. Chair. Kurasa aku melihat Dewi. Ah, Tuan Muda, anakku Chair. Ada apa denganmu? Kau yang menyebabkan kematiannya. Sebaik kau benar-benar membunuh Tuan Helian, kau nodai nurani profesi medis kita. Pasti tangkap dan potong tubuhnya jadi berkeping. Aku selamatkan orang yang tak bisa kalian sembuhkan. Kalian tuduh aku merusak nurani medis? Kau bilang sudah menyembuhkan Tuan Helian. Kau sedang sekarat, masih mau menipu kami? Apa aku bohong? Cek sendiri nadinya. Masih berpura-pura. Lihat bagaimana aku membongkarmu. Nadi stabil. Penyakit Tuan Helian benar sembuh. Dia benar menyembuhkanmu, CR.
Tabib ilahi benarkah? Apa tuan muda benar sembuh? Tidak mungkin aku dijuluki peri dokter. Pasien yang tak bisa kutangani, mana mungkin petugas kebersihan selamatkan dia? Ini pasti dewa medis, levelmu tak cukup, jadi kau berhalusinasi. Biar aku yang cek. Kalau begitu kau yang coba? Dia benar sembuh. Kiakuan main, mungkin. Dia benar sembuh. Bahkan kami bertiga tak berdaya. Dia sembuhkan dengan beberapa tusukan dia. Apa latar belakangnya? Aku tak punya latar belakang, aku cuma petugas kebersihan. Aku pergi dulu. Cheng Zhu, kau sudah kembali. Jing Chen mencarimu, kalian bisa lanjutkan obrolan. Aku mau beli sayur dulu. Jiangnya berikan padaku. Tang Zhengzhu, mari kita putuskan pertunangan. Apa maksudmu membatalkan pertunangan ini? Ya, sudah lama aku memikirkannya. Aku sudah menunggu terlalu lama, nyatanya kita memang tidak cocok. Tidak cocok, apa maksudmu? 5 tahun. 5 tahun aku susah payah menyelamatkan keluargaku dari kebangkrutan. Masa depanku cerah, sedangkan kau, Nona Tang, dikirim keluar kota untuk kembali mewarisi bisnis keluarga. Tapi malah jadi tukang bersih-bersih. Kau sudah kehilangan semua peluang. Masih ada yang mau kau katakan? Kau bilang aku kehilangan semua kesempatan. Kau pikir masih ada harapan? Ayahmu sangat kecewa padamu. Dia menganggapmu sampah keluarga. Dia ingin adikmu yang mewarisi keluarga. Kau pikir ayahku benar-benar mengirimku keluar? Dia membuangku karena menganggapku tidak layak. Bukan begitu? Sejak awal dia mencari alasan untuk mengusirku dari pusat kekuasaan keluarga Tang, agar Tang Himan bisa berkuasa. Kau mengalihkan kesalahan pada ketidakmampuanmu. Kau putri tertua keluarga Tang. Mengapa ayahmu menolakmu? Bukankah kau anak kandungnya? Aku anak kandungnya. Tapi setelah Tang Sihai menceraikan ibuku, dia menikahi selingkuhannya. Sejak itu, kami diasingkannya. Mengerti? Jangan ngaco. Kau sekarang jadi sampah masyarakat. Kau tak layak untuk tuanku cepat tanda tangani perjanjian cerai ini. Ya, Tang Zhengzhu. Dulu kau putri termasyhur, tapi sekarang kau jadi bahan tertawaan. Tahukah kau, orang-orang membicarakan hubungan kita. Aku malu sekali, mari berpisah dengan baik. Gu Qingchen, pernikahan kita tinggal beberapa hari lagi. Renungkan ini baik-baik. Apa lagi yang perlu kupikirkan? Kita bagai langit dan bumi. Kita tidak mungkin bersatu lagi, aku akan jujur padamu. Keluargaku terpilih oleh kuil suci. Mereka akan investasi triliunan dolar untuk kami. Keluargaku akan jadi penguasa bisnis. Kau akan semakin hina di hadapanku. Kau bilang aku akan semakin hina? Apakah kau tahu siapa yang memberimu kerja sama triliunan dolar Temple Group dan keluargaku? Jangan-jangan kau bilang ini semua jasamu? Siapa lagi yang akan memberimu perhatian khusus ini? Sudah, tak malu kah kau? Aku presiden grup kau cuman OB. Bisa apa kau urus aku? Iya, Nona Yiman sudah berkata, dia sudah menjemput Tuan Naga Perak Temple Group untuk investasi. Kau juga bilang kau yang suruh Temple Group. Tahukah kau seperti apa Temple Corporation? Mereka adalah puncak tertinggi di dunia. Pemimpinnya, Nyonya Naga Temple, jenius terbesar sepanjang sejarah. Beliau ahli di berbagai bidang. Kau bilang kau yang perintahkan Temple Group. Jika Nyonya Naga tahu entar kau mati seperti apa? Kau bilang investasi Temple Group ke grup Gujasa Yiman. Tidak malukah kau? Kalian ini bersaudara. Lihat betapa hancurnya dirimu, sementara dia sukses. Dia bahkan memperkenalkan Tuan Naga Perak Temple Group sebagai ayah angkat Presiden Gu. Ini sangat membantu Tuan Gu dia dan Tuan Gu lebih cocok. Gu Jinchen kau putus tunangan untuk menikahi Tang Yiman? Ini bukan urusanmu. Kau cukup setuju memutuskan pertunangan. Ingat saat aku masih putri sulit keluarga Tang, kau bilang tak pantas denganku? Cukup, Tang Zhengzhu. Banyak hal telah berubah. Aku tahu ini menyakitkan. Kau tidak rela, tapi kau harus menerima. Ribuan tahun pernikahan di Xia Agung selalu menyaratkan kesetaraan. Jadi kusarankan kau menyerah saja, atau kau akan menyesal. Oh, kau bilang aku akan menyesal jika tak menyerah? Aku masih kasih jalan karena kenangan masa lalu kita. Rupanya kau sudah punya rencana.
Aku penasaran bagaimana kau akan buatku menyesal. Kontrak pernikahan kita masih berlaku. Santai saja, aku tak akan mengantarmu. Tang Zhengzhou, kau yang minta begini. Tak masalah, aku siap tanggung semua konsekuensi. Baik, kita gelar pernikahan sesuai janji. Aku akan buatkan pernikahan megah yang mengguncang dunia. Semua orang di Jinghai akan kenal dirimu. Aku tunggu kejutanmu. Dasar kodok busuk. Gu Jinchen. Kau mau buat aku menyesal? Qingluan memberi salam pada Nona Tang. Lakukan 3 hal ini untukku sekarang. Pertama, siapkan hotel termewah di Jinghai untuk persiapan pernikahanku. Kedua, selenggarakan upacara penandatanganan triliunan Temple Group dan Gu Corporation bersamaan dengan pernikahanku. Ketiga, Undang semua pejabat penting dari berbagai bidang ke pernikahanku. Merek-merek ya kalau ngeposting kirim doangnya. Biarkan datang kalau mau, jangan tolak orang yang bawa hadiah. Baik, Kamu pergi dulu, ibuku pulang. siap. Zhengzhou. Zhengzhou cepat ikut aku kembali ke keluarga Tang. Untuk apa pulang ke keluarga Tang? Ayahmu sakit parah di rumah sakit. Khawatir dia sebentar lagi meninggal. Lalu apa? Dia meninggalkanmu demi menikahinya di puncak kekuasaannya. Kau masih peduli pada nasibnya? Dasar kau bodoh. Kau putri sulungnya. Jika ayahmu meninggal, kau berhak mewarisi. Aku boleh membencinya, tapi tak boleh kucampakkanmu dalam kebencianku. Aku tak peduli, tak ada satupun hal baik tentangnya. Sudahlah, jangan keras kepala. Bagaimanapun dia ayahmu, kau harus pulang menjenguknya. Apa? Tang Zhengzhou si sampah itu tak mau memutus pertunangan? bersiaplah. Aku akan umumkan kau sebagai pengantin di pernikahanku. Jadikan dia bahan tertawaan seisi kota. Bukankah itu terlalu kejam? Hidupnya sebagai tukang sapu sudah sulit. Mau kau permalukan dia begini? Dia pantas menerimanya. Sudah kuberi dia kesempatan pergi dengan hormat. Dia nekat jadi kodok yang ingin mengejar bulan. Maka kubuat dia rasakan malu terbesar dalam hidupnya. Aku tak sabar menantikan pernikahan ini. Dapat suaminya sekaligus melihatnya jadi bahan lelucon. 2 kebahagiaan sekaligus. Bagus, laksanakan. Bukan, ini rezeki 3 lapis. Benarkah? Masih ada apa lagi? Temple Corporation juga menghubungiku tadi. Mereka akan tanda tangani kontrak investasi Arma Kazibiku triliun di hari pernikahan. Zai, benar. Begitu Tuan Gu dapat investasi triliunan dari Temple Group, dia akan sembah naga perak sebagai ayah baptis. Lalu menikahimu, nona kedua. Saat itu keluarga Tang dan Gu akan di puncak kejayaan. Dokter Wang, bagaimana kondisiku? Kepala keluarga kasus gagal hati dan ginjal ini sangat langka. Masih adakah harapan untukku? Hanya 1 orang di dunia yang bisa menyembuhkanmu. Siapa? Sang legenda pemilik kuil yang menggemparkan dunia, Ibu Naga. Apa? Ibu Naga? Ya, Ibu Naga adalah jenius paling cemerlang di dunia sosok bak dewa. Dia ahli tak tertandingi di berbagai bidang termasuk kedokteran. Konon teknik jarum kuning misterius. Langit buminya bisa menghidupkan yang mati, hanya dia yang bisa sembuhkan penyakit patriarki. Tapi Ibu Naga ini keberadaannya tak bisa dilacak. Di mana kita harus mencarinya? Aku tahu di mana menemukannya. Tang Zhengzhou, kalian berdua ngapain? Aku bukan datang untukmu. Kau sudah pergi lebih dari 10 tahun. Apalagi urusanmu dengan keluarga Tang? Jadi kau takut aku datang bagi harta keluarga? Kau tak pantas dapat bagian. Bu, jangan bicara begitu. Kakakku memang tak berguna, tapi dia tetap anggota keluarga Tang. Dia sudah susah cari uang dengan menyapu jalanan. Wajar jika dia ingin dapat bagian untuk biaya hidup. Ya, kami akan menikah. Dia harus cari cara untuk dapat mas kawin. Jika tidak, malu dong. Jingchen, jangan khawatir, bagaimanapun calon istrimu dari keluarga Tang, dia mungkin tak malu. Tapi keluarga Tang harus jaga reputasi. Aku akan siapkan mas kawin yang layak. Kalau begitu, terima kasih nona kedua. Loh, kalian kan bersaudara, kok bedanya jauh sekali? Sungguh tak tahu malu. Kalian ini badut semua. Dasar sampah, siapa yang kau umpat? Sudah, hentikan perdebatan. Zhengzhou, katanya kau tahu lokasi Ibu Naga, benarkah? Tentu saja benar. Di mana? Katakan. Sudah kukirim orang untuk mencarinya. Kalau kau bangun, berlutut dan minta maaf ke ibuku. Usir Tang Iman dan ibunya dari keluarga Tang. Aku bisa undang Dragon Mother khusus untukmu. Cukup. Tang Zhengzhou, warisan grup Tang bisa diraih dengan omong kosong. Tang Iman, jangan nilai aku dengan ukuranmu. Keluarga Tang yang kau anggap segalanya bagiku tak berarti. Beneran? Kau tak peduli?
Lalu kenapa kau kembali? Kudengar orang tua ini sebentar lagi meninggal ibuku kembali untuk mengantarnya. Dan tentu aku akan tagih utang keluarga Tang. Aku tak akan biarkan kalian lolos begitu saja. Sudah, berhenti bertengkar. Zhengzhu, kau tahu kabar tentang Dragon Mother? Syaratnya sudah kusampaikan. Soal tahu atau tidak, itu tergantung kinerjamu. Keterlaluan. Berani-beraninya ancam ayahmu. Memang orang miskin ambisinya cekak. Sampai-sampai lupa bakti pada orang tua. Tang Zhengjue, orang boleh miskin, tapi setidaknya punya harga diri. Orang tak kompeten sepertimu. Hanya bisa cari perhatian dengan omong kosong. Bahkan melawan ayahmu yang sekarat. Kau bukan manusia. Jangan nasihati orang sebelum kau menderita. Gu Jingchen, kau tak pantas menghakimiku. Aku tak pantas? Aku yang bawa keluarga Gu jadi nomor 1. Kau cuma pembersih jalanan. Anak yatim terlantar. Katakan aku tak pantas. Aku ragu kau berani datang ke pernikahan kami. Tak usah ragu, akan kukejutkan kalian. Mengejutkanku? Mari kita lihat nanti. Oke, hentikan argumen. Adakan rapat umum pemegang saham. Aku ingin umumkan pewaris keluarga Tang. Adikku, mari kita mulai. Tang Juzu, aku tunggu warisanmu untuk keluarga Tang. Lalu kau bisa menikahiku. Jangan kecewakan aku. Tuan Tang Nona kedua, Bibi Feng aku pergi dulu. Sampai jumpa di pernikahan. Xiaoya, ayo pergi. Gu Jingchen, kau menyapa semua orang, tapi tidak menyapa ibuku. Aku tak mau menyapanya. Ada keberatan? Tak apa kasar padaku, tapi jangan kasar pada ibuku. Benarkah kau marah? Ingin putuskan pertunangan kita? Atau tinggalkan aku di pelaminan? Aduh, aku sangat takut. Hahaha. Jingchen tidak apa, tenang saja. Kita tak perlu formalitas berlebihan. Bibi ini bijaksana, tapi kau harus meyakinkan putrimu. Jika dia putuskan karena hal sepele, aku akan sedih. Tidak. Xiaoya, ayo pergi. Gu Jingchen, sampai jumpa di pernikahan. Kau akan lihat siapa yang tak pantas. Adikku, ayolah. Ayah akan umumkan pewaris harapanmu akan terkabul. Haha. Hari ini aku kumpulkan anggota klan dan pemegang saham untuk satu tujuan. Kesehatanku makin memburuk, aku tak punya banyak waktu. Aku ingin pilih penerus keluarga Tang untuk memimpin lebih maju. Dan kalian semua sudah tahu itu. 2 putri saya, Putri Sulung Zhengzhu, kerja bersih-bersih jalanan usai lulus. Dia jadi bahan tertawaan keluarga Tang Putri, kedua Yiman. Sudah mengelola bisnis keluarga dan bisa dibilang berbakat, tapi sebagai ayah, aku tak memihak siapapun. Jadi hari ini kita akan voting untuk pilih penerus. Bagaimana pendapat kalian? Saya dukung keputusan ayah walau kemampuan dan reputasi saya lebih baik dari kakak. Tapi dia tetap saudara saya. Mari jadikan pendapat para paman sebagai patokan. Ketua dan Iman memang berpikiran terbuka dan visioner ya. Saya lihat jiwa pemimpin hebat dalam diri Iman. Kami juga lihat masa depan perusahaan Tang. Masa depan perusahaan Tang, kira-kira perusahaan Tang punya masa depan? Keterlaluan Tang Zhengzhu. Kau menghina perusahaan Tang kau. Benar-benar tak tahu sopan santun. Kehadiranmu di rapat penerus sudah jadi kebaikan. Ketua kau tetap tak tahu diri. Kalian penuh akal busuk, tapi pura-pura suci. Apa kalian tak sadar sedang berbuat tak adil? Apa maksudmu? Kau pikir karena anak sah, lantas berhak mewarisi grup Tang? Mustahil. Keluarga Tang takkan menerima sampah masyarakat benar. Keluarga Tang takkan terima sampah. Om, ngomong-ngomong. Ada satu hal lagi yang lupa saya sampaikan. Beberapa waktu lalu, saya bertemu Lord Silver Dragon dari grup Temple. Beliau berjanji akan mendukung saya. Begini saya pimpin grup Tang nanti, pasti akan membawa grup Tang melesat. Oke, hahaha. Kau berandai-andai Tang Iman. Mustahil grup Temple mau urusi grup Tang. Apa kau yang menentukan nasib grup Temple? Betul, saya lah penentu akhir. Kakak, apa kau lupa kalau kau cuma petugas kebersihan? Sudah, jangan bicara omong kosong. Sekarang saatnya memilih penerus yang mendukung Tang Zhengzhu sebagai ketua grup Tang. Tolong angkat tangan Anda. Tunggu sebentar. Aku akan bicara terus terang dulu. Jika kalian memilih orang salah karena prasangka, harga saham grup Tang akan anjlok. Kalian harus bertanggung jawab. Apa? Jika kami tak memilihmu, saham grup Tang akan jatuh. Aku tidak bilang begitu. Tapi kemungkinannya tetap ada. Kakak, kenapa selalu bicara ngawur? Kau kan cuma petugas kebersihan.
Bagaimana bisa pengaruhi saham perusahaan? Apa kau sudah gila? Dia benar-benar merasa diri penting. Baik, mari lanjutkan prosesnya. Tolong angkat tangan jika mendukung Tang Zhengzhu. Nona Tang Zhengzhu warisan 0 suara. Hahaha, kakak memang hebat. Kakak masih bisa tertawa, kau sudah kalah. Permainan yang menyenangkan. Lanjutkan. Angkat tangan untuk Yiman sebagai penerus Tang. Saya mendukung. Terima kasih atas dukungannya, para paman saya pasti akan bawa grup Tang lebih maju. Nona kedai Yiman warisan dengan suara penuh. Baik, saya umumkan putri kedua Yiman sebagai penerus keluarga Tang ketua baru grup Tang. Baik. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Saudari baikku, tadi kau bilang apa lagi? Kau bilang jika tak terpilih, saham grup Tang akan anjlok? Eksekusi rencana penembak G2B. Targetkan Jinghai beli semua saham kelas C dan posisikan di level D. Jika ada yang coba kuasai pasar, hancurkan mereka dengan cepat. Baiklah, kita mulai. Hadiah dari pembersih untuk grup Tang. Terima saja. Masih saja berpura-pura. Kamu pembersih tapi paham saham. Sudah kuduga kau amatir. Beli saham harus analisis kurva. Asal bicara tanpa dasar, kamu tak tahu apa-apa. Dia cuma tukang sapu. Mana mungkin dia bisa akses saham, pantas tak tahu analisis saham. Orang begini lahir di keluarga Tang. Dia mempermalukan keluarga. Yang penting kalian senang. Aku permisi dulu. Pergi dari sini. Sejauh mungkin jangan bilang margamu Tang. Oh iya. 3 hari lagi aku nikah dengan Gu Jinchen. Ada jamuan sederhana di Hotel Imperial. Aku undang semua paman untuk hadir. Semoga kalian tidak keberatan. Nikah di Hotel Imperial? Tahu lokasi Hotel Imperial? Hotel bintang 9 premier gaji seumur hidupmu cukup masuk sana? Berani bilang mau nikah di Hotel Imperial? Paman, dia cuma pura-pura jangan diusik. Dia sudah tersiksa karena tak dapat hak waris. Kalau tak boleh sombong untuk jaga harga diri, apa dia akan lompat gedung? Apa? Kok serius? Harga saham grup Tang anjlok 90%. Apa saham grup Tang benar-benar anjlok? Bagaimana mungkin? Apa kekuatan petugas kebersihan sampai saham grup Tang anjlok? Tang Zhengzhu, jangan pergi. Tang Zhengzhu, apa yang kau lakukan? Aku tak melakukan apa-apa. Cuma suruh bawahan beli 2 saham. Bagaimana bisa pengaruhi keluarga Tang? Bawahanmu. Kau tukang sapu jalanan punya bawahan? Jangan pura-pura ayah, jangan tertipu olehnya. Dia cuma bicara sembarangan, ini cuma kebetulan. Iya, tukang sapu menghancurkan kerajaan bisnis. Dunia finansial jadi kacau. Masalahnya saham grup Tang turun 90%. Saat mitra dan bank lihat fluktuasi besar, mereka pasti beri sanksi ke grup Tang. Takuti apa? Ketua baru terpilihmu kakakku yang hebat. Bukankah dia terkait Temple Group? Kau minta bantuan Temple Corporation bisnis apapun jadi mudah bagi mereka? Ya, nanti aku hubungi Tuan Silver Dragon, minta Temple Group bantu kita gampang. Kalau tak ada urusan, aku duluan. Oh iya, semoga grup Tang maju di bawah kakakku. Terima kasih. Aku akan datang ke pernikahanmu langsung. Akan ku beri hadiah kejutan lagi. Kirim saja, aku ambil semuanya. Telepon tadi adalah serangan level dewa. Apa ini benar-benar kebetulan? Ayah, kau tak percaya tukang sapu seperti dia bisa lakukan serangan bisnis sehebat ini? Aku juga tak percaya. Di matanya ada kepercayaan diri yang mengerikan. Segera beri perintah ke Temple Group, larang semua hubungan dagang dengan keluarga Tang. Yang langgar akan dihukum tanpa ampun. Aku mulai curiga juru selamatmu ini Ibu Naga lagi. Kenapa? Kalau dia benar-benar Ibu Naga masa keluarga Tang,
cuma gerbang kecil, Jinghai. Tak kau lihat keluarga Tang tak suka dia? Ngapain dia bantu keluarga Tang bangkit? Tapi kalau dia ibu naga, masa mau menyapu jalanan lagi pula bertahun-tahun? Aku kenal diva showbiz. Katanya tiap hari diganggu saat keluar. Bahkan ada kamera sembunyi rekam dia tidur. Sapa pria sedikit langsung jadi gosip. Kebebasannya hilang total. Hidup di ujung tanduk. Lelah. Begitu kata Master Heron, aku bisa pahami. Dia bisa kalahkanmu. Mana mungkin tak bisa jadi ratu. Ngapain dia menyapu jalanan? Karena harta dan ketenaran bagai tai baginya? Kau benar juga. Ayo kita lihat. Kau hari ini sangat tampan. Kepala keluarga Zhang kasih hadiah 1 juta yuan selamat atas pernikahan presiden. Kepala keluarga Liu kasih 3 juta. Selamat atas pernikahan CEO. Ibu mertua keluargamu terlalu miskin. Acara penting begini, tak ada yang kasih hadiah. Kalian ngapain? Kami rekan kerja Zheng Zhu. Dia undang kami ke pernikahan. Ini surat undangan kami. Aku yang undang, boleh masuk? Zheng Zhu, kau luar biasa. Masa bisa gelar resepsi di Hotel Imperial. Selamat, selamat. Sayangnya, aku tak punya banyak uang. Aku kasih 500 yuan sebagai hadiah. Saya juga akan memberi hadiah 300 yuan. Terima kasih banyak. Saya juga akan memberi hadiah 300 yuan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Silakan duduk di sana. Tunggu sampai acara makan dimulai. Baik. Tunggu sebentar. Tang Shengzhu, kamu gila. Kau undang orang sembarangan ke sini. Mereka semua keluarga dan teman saya. Datang memberi selamat. Ada masalah apa? Tidak ingat tempat ini punya gengsi tinggi. Hotel Kekaisaran Bintang 9. Yang datang semua pengusaha dan keluarga kaya. Mau bikin marah dengan undang tukang bersih-bersih. Tukang bersih-bersih juga manusia. Salah apa? Manusia pun ada kelasnya. Beda strata sosial. Keluargaku menerima menantu perempuan. Ini acara kalangan atas. Kau undang tukang bersih-bersih. Apa maksudmu? Kau tidak tahu malu. Keluargaku jaga reputasi baik. Dari awal saya tidak setuju Jing Chen menikahinya. Bukannya dia putri sulung keluarga Tang, keterlaluan jadi seperti ini. Mertua, tenang. Zheng Zhu baik hati. Dia ingin acara pernikahan meriah dengan mengundang banyak orang. Sudahlah. Tidak. Jika mereka tetap di sini, batal pernikahan. Sudah Zheng Zhu, memang kita kurang pantas. Kamu tidak mau mengganggu. Sila Matias, kami pamit dulu. Tunggu, kalian tidak perlu pergi. Zheng Zhu, masih ada urusan lain. Kamu bisa tinggalkan pekerjaan dan datang ke pernikahanku adalah teman sejati. Siapa merendahkanmu hari ini, berarti merendahkanku. Meski tak menikah hari ini, aku ingin mereka hadir di pestaku. Tang Shengzhu, maksudmu apa? Kamu sengaja melawanku dan membuatku marah, ya? Tuanku, putramu sangat luar biasa. Dia hanya anak terlantar keluarga Tang, sama sekali tidak cocok, lagi pula sikapnya buruk. Seandainya jadi kamu, aku tak akan tahan benar. Katanya kepala keluarga Tang telah memutuskan putri kedua Yiman mewarisi bisnis keluarga Tang kini. Dia tak dianggap lagi. Dan jadi orang biasa Jin Chen menikahinya sungguh sia-sia. Kuberi saran Jin Chen untuk batalkan pertunangan, tapi dia bersikeras. Tampaknya tuanku sungguh tulus. Sayang sekali. Aku tak peduli. Jika tak usir petugas kebersihan ini hari ini, sekalipun aku mati, Jing Chen takkan kawin denganmu. Sudahlah, Zheng Zhu. Jangan mempersulit dirimu sendiri. Begini saja. Kamu tak perlu pergi. Tak apa, Zheng Zhu, kami tahu kau baik hati. Kami tidak menyalahkanmu. Putra sulung keluarga Gu sangat hebat. Kami semua senang kau menikah dengannya. Kau akan bersalah jika pernikahanmu gagal karena kami. Iya, Zheng Zhu, kami orang desa semua. Sudah biasa diperlakukan semena-mena orang kaya. Tak kepus-kepus. Jangan khawatirkan kami. Daya, ergo. Tak perlu kau katakan pasti ingin kalian menikmati pesta hari ini. Hotel ini kuatur sendiri. Aku yang berkuasa di sini. Kau yang berkuasa? Kalau gitu, batalkan pernikahan, suruh Jing Chen batalkan pertunangan. Baik, aku akan hubungi Jing Chen, aku batalkan pernikahan ini. Besan, jangan terburu emosi. Mari kita bicara baik-baik. Selesaikan dengan kepala dingin. Tidak mungkin. Coba lihat wajah kalian di cermin. Kalian ini apa? Cuman anjing liar terbuang dari rumah. Tak ada hak berteriak di depan keluarga Gu. Apa? Dia berani bertindak semena-mena? Baik, aku segera ke sana. Zheng Zhu, cepat minta maaf pada paman dan bibi. Mereka yang mulai menghina duluan. Mengapa aku harus minta maaf? Kenapa engkau keras kepala sekali?
Ini harapan seumur hidupmu. Sudahlah, tante aku datang untuk minta maaf. Tuanku, kami minta maaf. Kami yang tak tahu tata krama hingga merusak suasana. Jangan salahkan Zhengzhu, kami akan segera pergi. Segera kami pergi. Daya ergo. Kalian tak bersalah. Mengapa minta maaf? Zhengzhu, kami tahu kau orang baik. Tapi kau menikahi tuanku. Bukankah ini kesempatanmu? Kami harap kau bisa berkembang baik. Dah beli Louis nanti tolong kami juga. Iya kan? Dan saudara-saudara kita. Jangan bergayal, aku sudah hubungi Jingchen. Dia akan segera menyelesaikan. Anak perempuan terbuang keluarga Tang Tunggu dan sesali perlahan. Jadi kita benar tak akan menikah? Sudah cukup untuk hari ini. Aku juga akan pergi. Jangan bubarkan acaranya. Kakak, jangan khawatir. Hadiah besar saya belum sampai. Keponakan Tang Imante datang ucapkan selamat pada paman dan bibi. Kepala pelayan Kian daftar hadiah. Baik, Nona. Grup Tang ucapkan selamat pada tuan muda keluarga Gu atas pernikahannya dan menyerahkan hadiah ucapan berikut ini. Lukisan 8 kuda dinasti Ming senilai 1 juta yuan. Villa di Jinghai senilai 8 juta yuan. Rolls Royce edisi terbatas senilai 30 juta yuan. Dan uang tunai 100 juta. Nona kedua memang punya visi dan prospek bagus. Saya sungguh tidak mengerti. Meski punya ayah yang sama. Kenapa dia begitu tak berguna? Tante, jangan bicara seperti itu. Kakak saya masih cukup mampu. Apa bisa dilakukannya sebagai tukang sapu jalanan? Menyapu jalanan adalah kemampuannya. Menyapu jalanan memang kerja keras. Saya tidak tahan menderita begini. Saya tak sanggup kerja kotor, melelahkan ini. Untuk itu saja dia lebih baik dari saya. Bukankah orang rendahan harus menderita? Menurut saya seharusnya Jingchen bertunangan dengan Yiman dari awal. Lihat prestasi Jingchen sekarang. Tambahkan statusmu, kalian berdua pasangan serasi. Indah sekali. Tante, Anda sudah tua, Anda harus bertanggung jawab atas ucapan. Maksudmu apa? Kau mengancamku? Ini peringatan jangan sok tinggi hati. Harus tetap punya batasan. Situasinya akan memalukan. Sama sekali tidak baik. Kau pikir bisa mempermalukanku? Masih menganggap diri sebagai putri tertua keluarga Tang? Kau sudah disingkirkan keluarga Tang. Sekarang ahli waris keluarga Tang adalah adikmu. Cuma ahli waris keluarga Tang, aku tak peduli. Kau cuma iri karena tak bisa dapatkan. Menjelekkan yang tak dimiliki. Jangan khawatir. Hari ini, seluruh Jinghai akan tahu siapa aku. Saat itu nanti kalian semua akan sadar sudah buta. Beraninya kau bilang aku buta. Harus kuajar kau hari ini. Kau punya sirosis, masih marah-marah, takut mati? Dari mana kau tahu aku sirosis? Aku tahu hal yang tak kau sangka. Oh, begitu. Kau pasang alat pantau di rumahku. Hasil pemeriksaanku baru keluar kemarin. Bagaimana kau bisa tahu? Bukan, kakak, kau tetap orang yang sama mengintip mertua sendiri. Masih punya hati nurani? Dia benar-benar mengintip mertuanya. Orang kampung memang rendah kualitasnya. Tuanku memang tak pantas menikah. Kau petugas kebersihan. Apa yang kau lakukan? Kalau tak mau bicara, akan kupanggil polisi. Saudara ipar Zhengzhu cuma ngobrol santai, jangan dianggap serius. Zhengzhu setiap hari menyapu jalanan. Kapan dia sempat mengintip suamimu di rumahmu? Benar. Zhengzhu kerja bareng kami setiap hari. Kami semua bisa jadi saksi untuknya. Dia selalu bersama kalian. Apa dia juga bersama kalian malam hari? Ibu, ada masalah apa? Ada apa? Sudah kubilang, jangan kau nikahi orang yang terpuruk. Lihatlah dia. Dia pasang kamera pengintip di rumah kita. Apa? Kau pasang kamera di rumahku? Kamu bisa makan asal, tapi jangan bicara sembarangan. Lalu bagaimana kau tahu soal sirosis hatiku? Bisa kulihat dari nadimu. Selain sirosismu, istrimu masih menstruasi. Kadang dia haid 2 minggu sekali. Kadang tidak haid 2-3 bulan. Dokter Tionghoa tua beri banyak obat untuk mengobati dingin di rahimnya. Tapi tidak mempan. Setiap kali haid pertama sakit perut, lalu nyeri payudara sampai merasa hidup lebih sakit dari mati. Bener kan? Bagaimana kau tahu? Karena aku ahli pengobatan. Bisa kau sembuhkan aku? Kalau bisa sembuhkan aku, hari ini ku biarin. Aku mengobati pasien berdasarkan mood. Tak ada yang bisa tawar-menawar denganku. Sudah. Tang Zhengzhu berhenti bohong dengan trik kotor. Kau pikir aku bohong? Terserah, jangan nanti memohon padaku. Baik, lupakan itu.
Kutanya siapa panggil tukang bersih-bersih ini ke acara nikah? Siapa yang memanggil petugas kebersihan malang ini ke acara pernikahan? Aku yang menikah, tentu aku yang undang mereka. Kau undang mereka? Tahukah acara apa hari ini? Kau tahu siapa aku ini? Kau datang cari-cari kesalahanku, kan? Saat kita bertunangan, keluargaku masih keluarga kecil. Ayahmu kerja di proyek bangunan. Bertahun-tahun kau punya kesempatan membesarkan keluargaku. Sekejap mata, kau sudi meremehkan petugas kebersihan. Kau. Gu Jingchen, dulu ku kenali dirimu. Karena kau baik hati dan optimis. Jadi tak kuhiraukan asalmu, dan tak kupedulikan amarah ayahku. Aku bertunangan denganmu, sebagai putri tertua keluarga Tang. Itulah awal keberuntungan hidupmu. Namun saat kau bukan lagi dirimu yang dulu, kau juga akan kehilangan keberuntungan yang membahagiakan hidupmu. Apa katamu? Kebangkitan keluargaku bergantung padamu melindungiku. Sekarang kau meremehkanku. Dia gila ya? Dia sampah meski didukung keluarga Tang. Dia meremehkan tuan muda Gu yang jadi pengusaha sukses. Aku tak tahan orang sepertimu nona kedua. Apa orang tuamu sudah datang? Seharusnya sebentar lagi sampai saat ku tinggal. Katanya akan menyusul setelah berkemas. Akan ku telepon untuk menanyakan. Jangan telepon. Kami datang. Saya sakit-sakitan, jadi agak terlambat. Saudara mertua, mohon maafkan saya. Mertua, akhirnya kalian datang. Putrimu yang tak berguna hampir bikin aku naik darah. Mertua, dia melakukan apa? Lihat sendiri untuk persekutuan pernikahan kedua keluarga terhormat ini. Dia malah memanggil tukang bersih-bersih. Dia mempermalukan kita semua, baru saja Jingchen masih bertengkar dengannya. Ini benar-benar aib bagi keluarga kita. Kenapa aku punya anak tak berguna begini? Ini sudah tidak bisa diubah lagi. Aku lebih baik menggugurkannya dulu kalau bisa. Tang Sihai, kau masih punya hati nurani? Dulu kau yang masuk ke keluarga Zhao. Saat keluarga Zhao jatuh, kau tinggalkan aku dan kawin selir. Bahkan anakmu sendiri kau usir dari rumah. Mau kau siksa aku, tidak apa. Tapi berani menghina Pearl, aku tidak akan diam. Siapa yang kau sebut selir? Awas ku teplak muka kamu. Siapa yang sentuh ibuku akan kubunuh. Keterlaluan. Kamu siapa? Berani bicara begitu padaku? Tidak tahukah putriku sekarang ahli waris keluarga Tang? Nak, cepat panggil orang pukul dia. Lepaskan amarah ibu. Ibu jangan marah. Ibu orang berstatus dan berpendidikan. Ibu adalah ibu ahli waris keluarga Tang. Dia cuma tukang bersih-bersih, tak perlu direpotkan dengannya. Lihat, putriku sangat berpendidikan dan sopan. Kamu apa? Kakak Jingchen, apakah pernikahan akan dimulai? Baik. Ini dia. Para tamu terhormat, selamat datang di pernikahan Nona Tang Zhengzhu dan Tuan Gu Jingchen sekarang. Tunggu dulu. Permisi. Tuan Gu, ada yang ingin disampaikan? Hari ini pengantinnya bukan Tang Zhengzhu, melainkan adiknya Tang Yiman, putri kedua keluarga Tang. Apa yang terjadi di sini? Sudah, jangan ikut campur. Pergi sana. Maaf semuanya. Pernikahan hari ini ada alasannya. Saya terasa menjelaskannya pada kalian. Pertama, Nona Tang Zhengzhu dan saya memang bertunangan beberapa tahun lalu. Dan kalian semua tahu itu. Saat itu, Nona Tang adalah putri tertua keluarga Tang baru lulus kuliah dan penuh ambisi. Inilah daya tarik terbesar seorang wanita. Saya yakin setiap pria ingin wanita yang sukses di luar dan di rumah. Tentu saja saya bukan pengecualian. Tin Tang juga berniat baik. Dia mengizinkan Tang Zhengzhu berlatih di luar. Ingin dia membuktikan diri dengan tindakan nyata? Agar bisa kembali memimpin grup Tang yang besar. Tapi dan semua tahu hasilnya. Nona Tang Zhengzhu sudah kami beri waktu 5 tahun. Masih gagal bahkan untuk menyapu jalanan. Dia cuma jadi tukang bersih-bersih. Akhirnya Teng Tang sangat kecewa. Terpaksa memilih putri kedua sebagai penerus keluarga Tang. Sementara Nona Tang Zhengzha yang dulu di atas kini hanya jadi debu. Dia tak layak dapat kerja keras dan harapanku selama 5 tahun. Hadirin, saya bukan orang tak berperasaan, tapi tak bisa biarkan kebahagiaan hancur oleh wanita biasa tanpa ambisi. Maka pernikahan hari ini terpaksa harus menggagalkan pernikahan Nona Tang Zhengzhu. Saya akan menikahi Nona Tang Yiman. Saya yakin semua bisa mengerti. Oke, saya dukung. Kami semua dukung. Nak, akhirnya kau sadar juga, sudah kukatakan kau adalah pria pilihan, tak pantas terperosok ke lumpur kotor ini. Tang Zhengzhu bahkan tak layak mengangkat sepatumu. Nona Tang Zhengzhu, masih ada yang ingin kau katakan? Kau bilang diri manusia terhebat. Aku cuma limbah kotor. Aku tak pantas mengangkat sepatumu. Bukan. Ya, Gu Jingchen, kau mungkin tak tahu. Semua yang kau miliki sekarang kuberikan.
Dan aku yang kau anggap petugas kebersihan. Bukan sekadar petugas kebersihan, identitasku terlalu besar untuk kau bayangkan. Kau harus sujud seumur hidup padaku. Diam, Tang Zhengzhu. Kau sudah dibuang masih saja membual. Tak bosan? Kira bualan bisa sembunyikan aibmu? Orang sepertimu tak punya kemampuan. Memang layak dikutuk nasib. Kau pantas dihina seumur hidup, jadi bahan tertawaan selamanya. Kau bilang aku bahan tertawaan. Aku tak gila. Semua yang hadir di sini, siapa di antara kalian yang layak menertawakanku? Saudariku, kenapa kau terus membohongi diri? Berani kau katakan semua di sini tak ada yang berani menertawakanmu? Lucu sekali. Kau cuma tukang sapu. Siapa di sini yang tak layak tertawa? Hei, nona kedua, dia benar. Benarkah? Lihat mereka. Petugas kebersihan yang diundangnya kampungan semua. Siapa yang menertawakan dia? Aku akhirnya mengerti kenapa dia mengundang petugas kebersihan. Rupanya untuk mengangkat dirinya. Halo, Nyonya. Walau kami petugas kebersihan, kami tak makan sesuap pun hidanganmu. Tak perlu menghina kami. Apa kataku menghina kalian? Bukankah itu maksudmu? Ya. Jangan bilang aku mempermalukanmu. Memangnya kenapa kalau aku pukul kau? Kau cari mati? Tang Zhengzhu, anak terbuang, berani-beraninya kau pukul aku? Jangan bilang memukulmu. Kalau kau tak bisa menahan diri, saja aku membunuhmu. Ayah, kau lihat tadi? Dia yang duluan memukul, jangan salahkan aku melawan keluarga sendiri. Hari ini harus kubunuh dia, Satpam. Kau anak jahat, kenapa tak berlutut minta maaf pada saudarimu? Mustahil aku minta maaf padanya. Tapi boleh kukatakan dia pantas menerimanya. Ayah, biarin saja, hari ini harus kubunuh dia. Nona kedua, ada perintah apa? Dia berani memukulku, tangkap dan pukuli sampai tak berdaya. Kau pukul nona kedua, ya? Mas Satpam, jangan salah paham. Dia yang duluan memukul. Memangnya kenapa kalau dia pukul? Siapa suruh datang ke hotel mewah begini? Pergi dari sini, atau kau juga kutahan? Kau ini buta. Apa? Ku bilang matamu buta seperti anjing. Kau tak kenal majikanmu sendiri. Majikan? Siapa majikannya? Maksudmu kamu? Aku adakan pernikahan di sini hari ini. Aku yang pesan hotelnya. Kalau bukan aku, siapa lagi? Kau mengira diri manusia? Kira aku tak tahu ya. Nona kedua adalah pewaris keluarga Tangkau, cuma ART yang diusir keluarga kaya. Berdandan seperti apa lagi ini? Sudah, stop ngobrol nonsens dengannya. Tangkap dulu, baru kita perlahan lakukan. Tangkap ya. Teman-teman, jika dia tangkap Zhengzhu, kita lawan? Benar, dia seenaknya menangkap orang. Ayo lawan. Walau kami lemah dan hina, tapi takkan biarkan kami dihinakan. Benar. Kalian orang kampung berani melawanku. Zhengzhu, adikmu, kau rampas haknya sebagai pewaris. Kau curi suaminya, kau ingin habisi semua miliknya. Di dunia ini tak ada hukum begitu. Bangsat, orang kampung tak layak berdebat. Kalian cari mati? Baik, aku akan permak kalian. Akan kudatangkan preman untuk menghabisi kalian. Halo Jagal, aku diserang. Bawa anak buah ke Imperial Hotel. Oke, terima kasih. Tunggu aku. Jagal akan segera datang. Nanti kalian akan mati mengenaskan. Kalian adalah saudara. Tak perlu kalian memperburuk keadaan seperti ini. Zhengzhu, cepat minta maaf pada kakakmu. Begini dong, tak masalah tak menikah. Asal jangan sampai terjadi hal buruk. Ibu tak apa. Bukan cuman orang-orang di sini hari ini. Seisi Jinhai pun tak ada yang bisa menyentuhku. Cuma bisa sombong. Kau belum dengar reputasi kakak Bucer ya? Di matanya, manusia lebih hina dari babi dan anjing. Ya, nanti lihat bagaimana dia membunuh. Sudah, Yiman. Tak perlu berdebat dengan tukang sapu jalanan. Biarkan dia pergi. Tamu masih menunggu pernikahan kita. Tidak baik mengabaikan mereka. Baik. Asal dia dan tukang bersih-bersih berlutut dan tampar wajah sendiri sambil minta maaf padaku, aku bisa pertimbangkan melepas mereka. Kau dengar? Tang Zhengzhu, cepat lakukan. Langit bumi pun tak bisa buatku berlutut. Dia siapa? Cukup, sudah kuberi jalan keluar. Mengapa masih merasa benar? Kau cari mati sendiri. Tolong jangan libatkan tukang bersih-bersih yang membantumu. Tak kau lihat ibumu sudah panik. Jingchen, biarkan dia. Memang begitulah dia. Kemampuannya terbatas tapi sok berkuasa dan tak tahu diri. Dia baru akan sadar saat sudah jatuh sendiri. Tang Zhengzhu, sudah kusanggupi yang terbaik. Kau yang undang masalah, tanggung sendiri konsekuensinya. Zhengzhu, dengarkan Jingchen dan minta maaf pada kakakmu. Ayo dong. Mereka sudah lakukan banyak hal keji. Kau mau aku minta maaf pada mereka? Jika hari ini tak kuporak-porandakan mereka dan hapus keluarga Tang, tak akan terbukti kalau aku mampu. Apa katamu? Mau melumpuhkanku? Masih ingin menghancurkan keluarga Tang? Sangat konyol. Cerminmu tak bisa lihat identitasmu. Kau anak buangan keluarga Tang, pekerja kebersihan.
Beresiko apa kau jadi sombong? Untung Tuan Tang usir dia dari keluarga. Keluarga Tang bisa hancur karenanya. Oh, Tuan Tang dari grup Tang memang visioner. Untung Veltwalser tidak nifering Tang ke dia. Bisa hancur besok. Kalian orang sok elit tak bisa lihat naga sejati. Sebentar lagi ku congkel matamu. Pastikan baik-baik. Ayo lihat baik-baik. Bukanlah kau masih anak buangan dan tukang sapu? Mau jadi goblin? Lucu sekali. Nanti kau akan tahu. Salam untuk Nona Tang. Bilang, para kepala negara sudah tiba di Provinsi Tang. Mereka datang ke Jinghai untuk pernikahanmu. Mau kukirim orang untuk jemput? Kita sudah akrab. Tak perlu, langsung masuk saja. Baik. Apa yang ku dengar? Katanya kepala negara datang ke pernikahannya. Benar tidak? Aku salah dengar. Nona kedua kau dengar benar. Wanita ini benar-benar gila. Dia bisa mengoceh macam-macam sekarang. Kurasa nanti dia akan menyebut diri Ibu Naga Kuil, hahaha. Tuan Heren kesempatan datang. Maksudmu, Abang? Gu Jingchen, si bodoh, mau membatalkan pernikahan Ibu Naga. Apa? Mereka kira Ibu Naga cuma pembersih biasa. Mereka sangat membencinya. Gu Jingchen juga umumkan perceraian dari Ibu Naga, lalu nikahi adiknya sendiri. Kau serius? Aku terus memantau. Sekarang aku yakin Nona Tang yang terlihat biasa itu adalah Ratu Kuil. Kenapa kau yakin? Karena Nona Tang tetap tenang meski diserang. Itu aura yang membuat tetap tenang walau gunung Tai runtuh di depan mata. Aku belum pernah lihat wanita sekuat itu, tenang di tengah badai. Luar biasa. Apakah dia Ibu Naga atau bukan? Dia sudah selamatkan nyawaku. Aku sudah siapkan hadiah mewah. Akan kulamar dia sekarang. Coba deh. Cepatlah. Tukang daging, kamu di sini. Siapa yang memukulmu? Pergi dari sini. Itu dia. Berani-beraninya kau pukul Nona kedua keluarga Tang? Kalau tak segera pergi, kau yang berikutnya akan kuhajar. Maaf, kau berani memukulku? Kalian dengar, dia bilang akan memukulku, wahaha, Iman. Siapa dia sebenarnya? Dia orangnya sembuh. Dia anak yang diusir dari keluarga Tang. Sejak diusir, dia jadi pembersih jalanan. Pantas saja. Pembersih jalanan tak kenal namaku. Berani kau langgar ajaran leluhur, aku bisa mengerti. Sekarang perkenalkan namaku Tu Yibiao. Waktu kecil, aku potong babi. Besar jadi algojo manusia dunia hitam, beri julukan tukang daging, kubentuk geng kapak. Lihat ini. Mata kapak ini merah. Tahu kenapa? Karena sudah memotong banyak orang. Nona Tang, aku tak tahan lagi. Dasar jalang. Berani-beraninya kau pukul aku. Kemari. Jangan takut. Potong saja aku. Potong di sini. Dasar jalang aku, bawahan Master Hao dari Jinghai. Melawan aku sama saja menyinggung Master Hao. Master Hao? Kau bilang Wan Tian Hao? Kau kenal dia? Master Hao, orang terkaya di Jinghai, bos Platinum Han. Tidak aku panggil dia ke sini. Satu kalimat bisa membuatmu lenyap dari Jinghai. Kau masih keras kepala, akan kulumpuhkan kau. Tunggu sebentar. Nona Tang. Karena kau anjingnya, Wan Tian Hao. Akan kusuruh dia yang menghajarmu. Jika dia tak bisa menghajarmu baik-baik, akan kuurus kalian semua sekaligus. Sudah cukup, Tang Zhengzhu. Aku tahu kau sedih dan tak rela.
Tapi ini sudah terjadi. Jurang antara kita terlalu besar. Pernikahan kita mustahil terwujud. Terimalah takdir dan kenyataan. Jangan bikin masalah tanpa alasan, ya. Kau bilang aku yang salah? Bukan begitu? Gu Jingchen, aku paham sikap sombongmu. Manusia memang selalu egois. Tapi jika kau buta, aku sungguh merendahkanmu. Kau yang putuskan pertunangan dulu, lalu Tang Iman yang memprovokasi. Aku hanya mengajarmu jadi manusia. Kau bilang aku yang salah? Kau tidak salah. Siapa yang undang petugas kebersihan? Aku yang mengundang. Mereka rekan kerjaku, teman-temanku. Kusertakan mereka di pesta pernikahan. Ada masalah? Tentu ada masalah. Masalahnya apa? Mereka tak pantas hadir. Gu Jingchen, turunkan kesombonganmu. Kau terlihat mengenaskan. Aku kasihan melihatmu. Kau kasihan padaku? 5 tahun jadi pendatang baru di bisnis Jinhai. Kini aku presiden miliuner. Kau cuma tukang sapu. Kau kasihan padaku? Milikilah harga diri. Gu Jingchen, tanpa Nona Tang, kau masih jualan tahu bau di gang mana? Apa? Dia membantuku. Menurutmu, semua yang kau raih dengan kemampuan sebenarnya diatur Nona Gu. Gila, kau benar-benar gila. Kau tak kompeten masih mau klaim hasil orang. Aku sungguh merendahkanmu. Master Hao datang. Kamu tamat. Master Hao, akhirnya ketemu. Apa yang Anda ajukan di sini, Di? Seseorang berkelahi dengan saudaraku, putri kedua grup Tang. Aku datang untuk membalas dendamnya. Tak kusangka lawannya ahli bela diri. Kami tak bisa mengalahkan mereka. Hanya bisa minta bantuan saudara Master Hao. Oke. Siapa? Apapun mereka segila itu? Gadis itu, dan petugas kebersihan di sebelahnya. Wan Tian Hao hormatku pada Nona Qingluan. Dia anak buahmu? Ya, biasa ku suruh dia mengurus urusan. Apa dia menghina Nona Qingluan? Dia menghina saya. Ini hal sepele. Tapi dia bilang akan membunuh Nona Tang. Ini masalah besar. Apa khas? Dia bilang akan membunuh Nona Tang. Di mana Nona Tang? Maaf, siapa Nona Tang? Ini saya, ada keperluan apa? Wan Tian Hao bertemu Nona Tang. Maafkan saya beli Nona Tang. Maafkan kedisiplinan saya yang kurang. Ekon segera ku handle. Master Hao, apa yang kau lakukan? Dia cuma anak buangan keluarga Tang, petugas kebersihan. Kenapa engkau bersujud padanya? Diam kau. Master Hao, kenapa pukul saya? Jika engkau berani hina Nona Tang, nyawa 9 kali pun tak cukup. Ayo, seret dia keluar dari sini. Patahkan kakinya dan lempar ke krematorium. Siap, Tuan Hao. Maafkan hamba Tuan Hao. Mohon ampun Tuan Hao. Seret dia turun, minggir. Tuan Hao, lepaskan hamba Tuan Hao. Nona Tang, orang ini sudah saya bereskan, ampunilah saya. Nona Tang. So kau ini sudah menghina Nona Tang. Tidak tahu harus bagaimana? Saya potong satu tangan sebagai penebusan. Kau datang untuk acara pernikahan? Iya. Karena kau datang untuk memberi selamat, aku akan mengampunimu. Terima kasih Nona Tang. Terima bari Nona Tang. Cepat ambil daftar hadiahnya. Wan Tian Hao, orang terkota Jinhai, ucapkan selamat pada Nona Tang dengan hadiah. Grup Tang senilai 5 miliar pedang Jing ke dinasti Qin segel Kekaisaran Han, senilai 1 miliar pesawat pribadi, senilai 1 miliar yuan. Ditambah uang tunai 10 miliar, silakan terima, Nona Tang. Nona Tang, tolong diterima. Keluargaku sudah menyesal. Aku tak butuh hadiahmu. Apa? Keluargaku membatalkan? Tuan Gu bilang aku cuma tukang bersih-bersih, aku tak pantas untuknya. Dia langsung menyesal dan mau nikahi Tang Yiman. Dia mau nikahi Tang Yiman? Tang Yiman itu siapa? Tuan Wan, ada apa ini? Tang Zhengju cuma anak buangan keluarga Tang keluarga. Tang pun sudah kecewa padanya. Kenapa kau takuti dia dan bantu lawan aku? Apa buatanmu? Nona Tang adalah anak buanganmu sendiri. Iya, aku sengaja mengusirnya untuk hidup susah 5 tahun. Dia cuma bisa jadi pembersih jalanan, dia sudah mempermalukan keluarga Tang. Karena ini, Jing Chen membatalkan tunangan dengan Zhengju, lalu memilih menikahi Yiman. Kalian semua buta. Tahukah kalian, Nona Tang adalah permata langka. Mana mungkin dia tersinggung olehmu? Baiklah, keluarga Tang dan Gu harus rela angkat kaki dari Jinghai. Apa? Tuan Wan kau mau kami lenyap dari Jinghai? Bukan cuma keluarga Tang dan Gu.
Lalu siapa lagi, Nona Tang? Semua yang menantangku hari ini harus pergi dari Jinhai. Somong, siapa kau ini? Keterlaluan kau. Benar, semua yang hadir ini penguasa bisnis. Mana mungkin kau bisa usir kami dari Jinhai? Kenapa tak terima? Mau melawan kami semua? Wan Tianhao, kau cuma orang kaya di Jinhai. Ketahuilah keluarga Tang didukung keluarga Helian dari Beidou. Apa? Kau bilang keluarga Helian yang nomor 1 di Beidou? Tentu, kau cuma raja di Jinhai. Sedang keluarga Helian penguasa seantero negeri. Kau bukan apa-apa dibanding mereka. Tuan Wan, kau dirasuki Zhengzhou ya? Apa maksudmu? Aku sudah bertunangan dengannya 5 tahun, aku tahu betul sifatnya. Dia biasa saja, tapi suka mengada-ada. Dulu dia selalu bilang, suatu hari akan membuatku kagum. Bahkan janji beri mahkota termahal, dan menjadikanku orang paling bahagia. Tapi sudah 5 tahun, dia tetap pembersih jalanan. Tuan Gu, Anda salah paham pada Nona Tang. Perkataan Nona Tang itu benar. Tuan Wan, sadarlah, Tang adalah ayahnya Yiman, adalah saudarinya mereka, keluarga sendiri. Mereka paling tahu kemampuan dia. Kalau bukan karena kenal baik, aku tahu dia tak punya masa depan. Aku tak akan hancurkan pernikahannya lalu nikahi saudarinya. Tuan Wan, lihatlah sendiri. Ini teman kerja Nona Tang yang Anda hormati di jalanan. Dia ubah hotel Imperial ini jadi pasar loa, malah menjamu para tukang bersih-bersih. Cukup. Aku lebih paham siapa Nona Tang sebenarnya. Berani-beraninya kalian menghina Nona Tang. Lebih baik kalian mundur dari Jinhai sekarang. Jika harus Nona Tang yang bertindak, kalian tak akan punya kesempatan menyesal. Wan Tianhao harusnya tetap ngotot. Demi dia, mau musuhi seluruh komunitas bisnis Jinhai. Kalian preman tak layak wakili komunitas bisnis Jinhai. Jangan lupa, keluarga Tang punya dukungan keluarga Helian dari Beidou. Wan Tianhao, kau cuma berani pamer kuasa di depan kami. Di depan keluarga Helian, kau bukan siapa-siapa. Zhang Wu, berani ulangi perkataanmu? Lupakan saja. Kalau mereka mengandalkan keluarga Helian suruh, mereka panggil keluarga Helian kemari. Mari lihat siapa yang akan tumbang. Baik, kalau kalian nekat cari mati, aku akan hubungi keluarga Helian. Tuan Helian sudah tiba. Tuan Helian, Anda datang. Terima kasih hadir di pernikahan putriku. Putri siapa? Yiman, kemari. Hormat untuk Tuan Helian. Halo Tuan Helian. Pergi. Sudah kusuruh pergi tak dengar? Minggir. Ayo, jangan halangi Tuan Muda Helian. Helian C dari keluarga Helian di Beidou datang dengan mas kawin untuk meminang Nona Tang. Saya ingin menikahi Nona Tang. Daftar hadiah. Ya. Properti senilai puluhan miliar yuan di 36 provinsi wilayah keluarga Helian. 1 maskapai penerbangan dan pabrik militer. Masing-masing senilai puluhan miliar yuan. 4 bank industri, agrikultur, komersil, dan perdagangan, masing-masing senilai triliunan yuan. Saham pengendali 51% senilai 1 triliun yuan dari seluruh aset keluarga Helian. Ini sebagai tanda terima kasihku. Kuharap Nona Tang bisa menerima ketulusanku. Tuan Helian, apa kau salah tangkap orang? Dia cuma anak pungut keluarga Tang yang tak berguna. Yiman adalah pewaris sah keluarga Tang. Aduh. Berani-beraninya kau meragukan penilaianku? Tidak. Bukan Tuan Helian. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalianlah yang buta melihat naga sejati. Jika berani menghina Nona Tang berarti menghina keluarga Helian. Tuan Helian, aku tidak terima. Apa keberatanmu? Tang Zhengzhou seharusnya putri sulung keluarga Tang. Tapi dia cuma jadi tukang sapu jalanan. Dia mempermalukan keluarga Tang. Akulah yang menjaga kehormatan keluarga Tang dan pantas jadi pewarisnya. Aku muda dan berprestasi. Mengapa pilih dia bukan aku? Kau ini siapa? Kau tak layak dibandingkan dengan Nona Tang. Tuan Helian, saya ingin bersikap adil. Kau ini siapa? Akulah pahlawan dalam pernikahan ini. Apa maksudmu? Putri kedua memang benar. Dia lebih baik dari Tang Zhengzhou. Seandainya bukan karena itu, hari ini aku yang menikahi Tang Zhengzhou. Tak perlu ku gagalkan pernikahannya lalu memilih putri kedua sebagai pengantin. Jadi kukira apa Tang Zhengzhou menipu Tuan Muda Helian. Dia tidak membohongiku. Kalianlah yang buta tak mengenai naga sejati. Tidak mungkin. Dia cuma pemulung jalanan. Bagaimana mungkin dia naga sejati? Tang Zhengzhou, katakan padaku. Bagaimana kau menipu Tuan Wan dan Guru Helian? Gu Jingchen, kau bodoh karena tak percaya perkataan orang yang 1000 kali lebih hebat darimu. Kau pikir mereka lebih bodoh dari kau? Oh, aku mengerti kau tidak rela. Apa katamu? Aku tidak rela.
Kau sungguh mengira diri naga sejati? Kau berbohong sampai percaya sendiri. Seperti kata peribahasa, yang sejenis akan berkumpul. Lihat siapa yang kau ikuti setiap hari. Kau bergaul dengan orang kampungan ini. Kau bilang naga sejati. Siapa yang percaya? Tak masalah jika kau tidak percaya. Permainan baru saja dimulai. Perlahan kau akan mempercayainya. Nona Tang, abaikan pria bodoh ini. Aku belum sempat membalas budi baikmu. Akan kujaga kau sepanjang hidup. Aku 1000 kali lebih baik dari si bodoh ini. Guru Helian tulus Nona Tang, tolong terima dia. Nona Tang, tolong terima dia. Ibu, apa menantu ini boleh diterima? Apa ini benar? Aku tidak bermimpi, kan? Tentu tidak sedang bermimpi. Asalkan ibu setuju dengan calon menantu ini, aku akan menikahinya. Ya, dia sangat baik. Terima kasih Tante, bagaimana denganmu Nona Tang? Aku sudah menyelidiki. Memang, tak ada pria terbaik di dunia ini selainmu. Hari ini aku setuju dengan lamaran pernikahanmu. Nona Tang, mulai sekarang keluarga Helian di Beidou akan sangat menghormatimu. Kita harus saling menghormati. Ayo, kuantar ke podium tempat mempelai priaku berdiri. Baik, kuumumkan Helian C dari keluarga Helian di Beidou sebagai pengantin pria hari ini. Dia mempelai priaku. Tang Zhengzhu, jika kau ingin menempel keluarga Helian yang berkuasa, pergi dari sini. Ini pernikahanku dengan nona kedua. Kau bilang ini pernikahanmu dengan Tang Yiman. Tentu saja kau lupa, aku sudah putuskan pertunangan kita. Sekarang pengantinnya adalah nona kedua. Gu Jingchen, kau tidak tahu, terima kasih, lupa bahwa aku yang pesan hotel ini. Lalu kenapa kalau kau yang pesan? Bukankah kau hanya mau uang? Aku bisa beri uang. Tapi hari ini aku dan nona kedua harus lanjutkan pernikahan. Jika kau ingin menempel keluarga Helian yang berkuasa, pergi dari sini. Bicara pada istriku, sembunyikan wajah menjijikanmu. Beraninya kau pukul aku? Keluarga Gu kecil begini berani lawan keluarga Helian? Percaya atau tidak? Satu kata dariku, keluarga Gu akan lenyap dari Jinghai. Apa yang bisa dibanggakan dari menikahi tukang sapu? Ulangi perkataanku. Istriku tidak boleh dihina. Jika kau hina dia lagi, kau akan kubunuh. Kamu. Sudahlah, Jingchen, kita cari tempat lain untuk pernikahan. Kita tak mungkin lawan keluarga Helian. Benar. Jingchen, kita mengalah saja. Ini kan markas keluarga Helian di Beidou. Kita tak boleh bermusuhan dengan mereka. Kenapa tak bisa melawan? Lupa dengan ini. Temple Group sudah tanda kontrak triliunan dolar dengan keluarga kami. Hari ini, mereka akan datang ke pernikahanku untuk menandatangani kontrak. Dan naga perak dari Temple Group sudah kujadikan dia ayah baptisku. Dia juga janji akan perkenalkan ke Ratu Naga. Apa artinya keluarga Helian? Aduh, aku sampai lupa. Kita punya koneksi dengan Lord Naga Perak dan Temple Group keluarga Helian di Beidou bukan apa-apa dibanding Temple Group Tuan Helian. Kuperingatkan, sebaiknya kau minta maaf ke Jingchen. Atau nanti saat Lord Naga Perak datang, keluarga Helianmu bisa musnah dalam sekejap. Cepat, minta maaf ke anakku. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi. Kami dukung Presiden Gu. Helian C, kau harus minta maaf ke Presiden Gu. Minta maaf saja tidak cukup. Dia hina seluruh komunitas bisnis Jinhai. Harap minta maaf ke seluruh komunitas bisnis Jinhai. Minta maaf. Minta maaf. Siapa yang berani memaksa Master Helian? Kalian berani bermusuhan dengan Kuil? Karena kalian orang-orang picik dan tak berguna berani mengandalkan kekuatan Kuil. Kalian boleh tidak percaya. Tapi saat Tuan Naga Perak dari Temple Group datang, kalian akan tahu bagaimana matinya. Apa itu Naga Perak Temple Group? Tang Zhengzhu, kau lancang. Naga Perak penanggung jawab Temple Group di Jinhai hina dia. Pantas seluruh margamu dibasmi. Dia cuma pengurus Temple Group Jinhai Pantasan, aku tak kenal. Maksudmu identitas Tuan Naga Perak tak layak kau ketahui? Sebenar, derajatnya tak cukup untuk menemuiku. Dia tak tahu aku mengatur pimpinan Temple Group, kusuruh jangan semena-mena. Naga Perak ini kurang disiplin rupanya. Sudah Tang Zhengzhu, berhenti merendahkan diri. Tak peduli caramu mendekati keluarga Helian. Tapi Naga Perak adalah ayah baptisku. Kau tak hormat padanya. Jangan salahkan aku bersikap kasar. Kau kasar padaku? Apa hakmu bersikap begitu? Tidakkah kau tahu semuanya dariku? Kau yang beri. Semua yang kumiliki dari pemberianmu. Apa hakmu memberiku ini semua? Apa engkau yang sapu vilaku?
Kalau begitu, katakan investasi 30 juta pertama Gu Group udah jiang si orang kaya Tang Cheng yang kasih. Bagaimana kau tahu? Aku memintanya berinvestasi padamu. Kau kira aku tidak tahu? Apa? Kau memintanya berinvestasi padaku? Tang Zhengju, jangan malu-maluin. Saat Bapak Wu berinvestasi padaku, kau diusir keluarga Tang dan cari kerjaan. Kalau kau punya sedikit kemampuan, kau tidak akan jadi pemulung menganggur, kan? Bener. Kau hanya menempel pada keluarga Helian yang berpengaruh. Kau pikir diri sendiri orang penting. Kau salah. Aku menikahi Nona Tang karena dia memilihku. Aku merasa tidak pantas menikahinya. Jangan fitnah dia di sini. Tapi grup Gu didukung olehku. Dia bilang itu usahanya. Dia tidak bisa nodai reputasiku. Kalau tidak percaya telepon Wu Dajiang, kau akan tahu. Aku akan telepon dia sekarang. Kali ini aku benar-benar akan menghajarmu. Selama ini aku terlalu lunak padamu. Buka PA. Halo Xiaogu. Halo Bapak Wu, ada hal kecil ingin kubicarakan. Tak perlu sungkan. Silakan langsung bicara saja, akan kubantu semampuku. Saya ingin bertanya, investasi 32 juta pertama Anda padaku 5 tahun lalu. Apakah keputusan Anda sendiri? Ini... Xiaogu, kenapa tanya ini tiba-tiba? Karena ada orang tak tahu diri bilang dialah yang menyuruh Anda. Aku ingin ungkap kebohongannya dan mempermalukannya. Siapa orang ini? Mantan tunanganku Tang Zhengju, putri terbuang keluarga Tang. Apa? Ini Nona Tang? Ada apa? Bos Wu, Anda kenal dia? Tentu saja. Aku Wu Dajiang bisa jadi orang terkaya di provinsi Tang berkat Nona. Nona Tang telah sangat baik padaku. Mana mungkin aku tak kenal dia? Apa Tuan Wu? Posisimu sebagai orang terkaya karena dia? Apa aku dengar benar? Aku juga orang terkaya di provinsi ini. Mana mungkin aku berbohong? Tapi ayahnya sendiri meremehkannya. Seluruh keluarganya memandang rendah dia. Dia cuma tukang sapu jalanan. Apa kemampuannya sampai bisa mengangkatmu? Xiaogu, kau salah besar. Nona Tang adalah orang langka di dunia. Aku tak tahu dari mana asalnya. Tapi kecerdasan bisnisnya luar biasa. Perusahaanku hampir bangkrut waktu itu. Cukup dengar beberapa nasihat Nona Tang. Perusahaanku langsung untung. Nona Tang adalah legenda hidup yang pernah kutemui. Investasi 30 juta juga perintahnya? Bukan cuma 30 juta, ini Nona Tang yang menyuruhku. Untuk terus investasi ke bisnismu, bantu analisis strategis agar bisa kalahkan pesaingmu. Bahkan rencana IPO grup Gu semua arahan diam-diam Nona Tang. Apa itu tidak mungkin? Tuan Wu, itu mustahil. Oh, stag. Tadi Anda bilang Nona Tang adalah mantan tunangan Anda. Kalian putus? Aha, iya benar. Tuan Wu, kami sudah berpisah. Nona Tang memiliki bakat luar biasa, tapi dia masih mencintaimu. Dia rela mempertaruhkan nyawa untukmu. Kau tidak menghargainya. Keluarga gue hampir bangkrut. Uruslah dirimu sendiri. Kau ini siapa sih? Bagaimana bisa kau sehebat ini? Kita sudah kenal 10 tahun. Iya, ada masalah apa? Tahu kenapa aku baru mengaku padamu 5 tahun lalu? Kenapa begitu? Karena aku tahu, kamu dan orang tuamu sering direndahkan setelah keluargamu jatuh. Jadi kamu selalu rendah diri. Kamu tidak percaya diri. Terus bilang padaku, kamu hanya mau menikahi gadis biasa. Yang penting, baik padamu. Sampai 5 tahun lalu. Aku jatuh cinta pada ketulusanmu, jadi aku memberanikan diri mengungkapkan perasaan, tapi kau tetap menolakku. Kau bilang tidak pantas denganku, takut kehilangan aku, kupikir kau hidup dalam ketakutan. Jadi aku manfaatkan pengusiran Tang Sihai untuk keluar dari keluarga Tang menjadi orang biasa. Diam-diam aku membantumu, tapi tak kusangka. Setelah sukses, kau jadi sombong. Kau anggap aku tidak layak. Jadi kamu takut aku tidak percaya diri dan ragu. Jadi kamu bantu diam-diam di belakangku. Bisa diartikan seperti ini. Sayang, jangan dengarkan dia. Dia cuma ngarang cerita. Maksudmu apa? Kamu memang gampang ditipu. Kamu pikir dia benar-benar kompeten? Tapi bukannya Pak Wu sudah menjelaskan. Presiden Wu mengandalkan dia. Pak Wu tidak bilang dia punya latar belakang atau kemampuan untuk membantu. Cuma dengan bicara sedikit, perusahaannya langsung bangkit. Kamu percaya ada keajaiban begitu? Benar. Satu orang bisa ciptakan triliunan lewat kata-kata, cuma kebetulan dia sedang membual. Kamu tipe orang yang baru kapok saat sudah terlambat. Istriku mau kusuruh keluarga Gu dan Tang Hengkang dari Jinhai. Apa? Katanya mau usir keluarga kami? Tidakkah engkau dengar Tuan Naga Perak akan angkat Jing Chen?
Dia juga akan berikan kontrak triliunan dolar. Begitu kerja sama dengan Temple Group keluarga Hellion di Beidou bukan apa-apa. Jangan berkhayal Temple Group tak mungkin invest triliunan dolar ke keluarga Gu. Hah, kau yang menentukan. Perkataanku tidak berpengaruh, tapi istriku yang berkuasa. Istrimu cuma anak buangan keluarga Tang, cuma tukang bersih-bersih yang suka pamer. Tuan Naga Perak dari Temple Group datang. Tuan Silver Dragon datang. Tidak masalah. Salam hormat untuk Tuan Silver Dragon. Bangun. Siapa orang-orang ini? Kenapa tidak bersujud padaku? Ayah Baptis akhirnya datang. Ada yang merendahkanku, Ayah Baptis ingin membelaku. Benarkah? Siapa yang cari mati? Siapa berani ganggu anak baptisku? Jadi ini dua orang itu. Mereka tidak bersujud padamu. Siapa mereka? Satu Hellion C, putra sulung keluarga Hellion di Beidou satunya Tang Zhengzhu. Anak buangan keluarga Tang Jinhai. Dia mantan tunanganku yang baru kutinggal. Mantan tunangan yang kau tinggalkan. Bukannya hari ini kau nikah. Ada masalah? Kau tidak jadi nikah. Kurasa dia tidak layak. Jadi ganti pengantin. Siapa? Dia putri kedua keluarga Tang, penerus baru keluarga Tang. Halo Ayah Baptis, mohon bimbingan Ayah Baptis. Ucapanmu sangat manis. Aku dan Jing Chen akan berbakti padamu. Kau dari keluarga Hellion di Beidou. Ya, ada yang mau kau katakan? Keluarga Hellion memang kuat di Beidou. Kalian raksasa di daerah ini. Tapi kalian tak sebanding Dragon Temple-ku. Sebaiknya jangan sombong di hadapanku, atau kuhabisi kalian seketika. Tuan Temple, tenanglah. SK semua Minister profil rendah. Saudariku yang terabaikan. Bukannya kau sombong karena andal keluarga Hellion? Kenapa sekarang jadi pengecut? Ternyata dia hanya berbohong. Dia tidak mampu, cuma berkoar. Baik, jangan khawatirkan. Si kecil ini ayo, tanda tangan kontrak dulu. Kerjasama yang paling penting. Baik, Ayah Baptis, tapi tadi Tuan Hellion mengancamku bantu aku menghajar keluarga Hellion. Haha, jangan khawatir. Sudah kusuruh tetua keluarga Hellion datang ke Jinhai untuk berlutut minta maaf. Terima kasih Ayah Baptis. Tuan Hellion, lanjutkan saja kesombonganmu. Kau teruslah berpura-pura penting, seolah aku harus menyesal meninggalkanmu. Tunggu sampai proyek triliunan dolar grup Temple ini tanda tangani kelompok Gu akan pimpin dunia. Kau cuma petugas kebersihan rendahan. Tidak, Tuan Silver Dragon akan menghajar keluarga Hellion Masika. Keluarga Hellion bisa bertahan di Beidou. Keluarga Hellion sendiri tak mampu jaga diri. Apalagi yang bisa diandalnya. Ya, bagaimana aku bisa lupa? Setelah keluarga Hellion runtuh, kau akan kembali jadi tukang bersih. Baik, anak baptis. Jangan buang waktu dengan semut-semut ini. Ayo tanda tangani kontraknya dulu. Ya, Ayah Baptis, siapkan dokumennya. Hari ini kita nikmati dunia gemilang ini bersama kontrak keluarga Gu dan grup Temple akan gemparkan Jinhai. Berhenti sibuk. Kau tak bisa tanda tangani kontrak ini. Apa? Ku bilang kontrak ini tak boleh ditanda tangani. Tang Zhengzhu, apa maksudmu? Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya mau berhenti mendukung grup Gu. Kau mau berhenti mendukungku? Maksudmu apa? Masih belum mengerti? Investasi triliun dolar Temple Group ke grup Gu dariku. Kau yang memberikannya padaku, kau gila. Coba lihat dirimu di cermin. Apa hakmu suruh Temple Group investasi padaku? Benar, Tuan Naga Perak masih di sini. Dia berani membual di hadapannya. Dasar tak tahu malu. Sungguh memalukan. Aku muak dengannya. Kenapa dulu aku buta sampai menikahimu? Sekarang ku pikir itu menjijikkan. Gu Jingchen, jangan jijikkan diri. Kau dulu tidak buta, sekarang kau benar-benar buta. Saudari terbuang, jangan cemburu tunanganmu lebih suka padaku. Kesuksesannya kini nyata, kau harus sesali ketidakmampuanmu. Kau mau halangi upacara penandatanganan Temple? Mau mati bagaimana? Apa? Kau tanya cara mati yang ku mau? Kau tak tahu reputasi Temple. Kau tak sadar akibatnya ganggu Temple. Kuasaku dirikan candi ini. Kau tanya akibat ganggu candi? Mari bahas akibat menghina candi. Apa aku dengar benar? Kau yang dirikan candi. Gila, wanita ini berani palsukan Ibu Naga. Dia rupanya belum paham cara kerja candi. Dia cari mati di sini. Tuan Naga Perak, kau dengar itu? Wanita ini berani berpura-pura jadi Ibu Naga. Jika tak dihukum, di mana wibawa candi? Gadis, segera berlutut.
Potong lidahmu dan diam. Aku bisa biarkan kau hidup. Atau seluruh keluargamu kubunuh. Astaga, Zhengzhou, berani kau palsukan Ibu Naga. Dia legenda yang dihormati dunia. Jangan sakiti hatinya. Cepat-cepatlah. Sujud minta maaf ke naga perak. Minta maaf? Tidak. Kau harus berlutut dan potong lidah. Atau seluruh keluarga celaka. Kau celaka karena terlalu besar mulut. Jingchen, kumohon. Ibu, kenapa ibu berlutut padanya? Astaga, Zhengzhou, kau salah besar memalsukan Ibu Naga. Ini bencana. Akui kesalahanmu sekarang. Nanti akan terlambat. Ibu, aku tidak berbohong. Aku sungguh pemimpin kuil Dragon Mother. Diam. Sudah kuingatkan, kenapa kau masih keras kepala? Dragon Mother lebih agung dari bangsawan manapun. Dia tak boleh diremehkan. Tante, jangan takut, Zhengzhou benar. Dia penguasa kuil yang paling berkuasa di dunia dalang, di balik Temple Group Dragon Mother. Kalian berdua cocok. Kebanyakan bohong sampai kau percaya sendiri, ibumu saja tak percaya. Masih mau percaya diri? Tak punya malu lagi? Bukannya dia bilang bisa hentikan Temple Group dari tanda kontrak investasi triliunan dolarmu? Kau tanda tangani kontrak di depannya mempermalukannya langsung. Godfather tanda kontrak dulu. Baiklah. Nanti ku beri mereka pelajaran. Siapkan meja kursi. Lord Dragon Mother, hentikan aku sekarang. Atau keluarga Gu dan aku, Gu Jingchen, akan melambung tinggi. Kau hanya bisa memandangku nanti. Sebarkan perintahku. Batalkan investasi triliun dolar untuk grup Gu. Berhenti berpura-pura siapa di sini yang tak kenal dirimu. Kau lebay hanya untuk gengsi menyedihkanmu. Ya, kami tahu. Kau anak tertua keluarga Tang yang terbuang ditinggal tunangan sendiri di pelaminan. Keterlaluan nasibmu. Minggirlah dengan rendah hati. Mungkin kau selamat. Tapi kau tak sadar diri pantas mati. Sudah, biarkan dia Godfather tanda kontrak dulu. Apa? Utusan kenapa? Baiklah. Godfather, ada apa? Utusan terhormat grup membatalkan penandatanganan kontrak investasi triliun dolar dengan grup Gu. Apa? Apa? Apa karena dia? Aku tidak tahu. Utusan menyatakan Dragon Mother sendiri yang memerintahkan. Itu mustahil. Tidak mungkin. Dia cuma anak yang diabaikan keluarga Tang, petugas kebersihan. Mana mungkin dia Dragon Mother yang berwibawa? Ya, tidak mungkin. Aku pasti tahu kalau dia saudaraku, kami tumbuh bersama. Aku tahu jati dirinya ayah. Setuju kan? Dari kecil dia jujur, diem aja kalau dihina. Dia bodoh banget. Mana mungkin dia Dragon Mother? Ya, mustahil. Aku paling tahu kemampuan anakku. Kalau dia Dragon Mother, mana mungkin keluarga Tang cuma keluarga kecil di Jinghai. Sudah jadi keluarga terkaya di dunia. Mungkinkah kalian anggap aku tidak penting? Karena kalian tidak penting, aku tak mau bantu keluarga Tang. Makanya keluarga Tang miskin terus. Jangan pura-pura. Ibumu sendiri kenal kamu. Kata dia kamu hanya berpura-pura masih hidup. Tuan Silver Dragon. Jangan tertipu mereka. Tapi kantor pusat tiba-tiba membatalkan kontrak. Ini tidak mungkin palsu. Aku tahu masalahnya. Low? Pasti HP Nyonya Naga yang hilang. Dia ambil HP Nyonya Naga lalu pura-pura jadi Nyonya Naga. Mungkin saja. Nyonya Naga keberadaannya tak bisa diprediksi. Di kuil pun cuma sedikit yang pernah melihatnya. Kami biasa terima instruksi lewat telepon. Nah, ini dia. Kalau dia benar Nyonya Naga, aku bisa jadi Kaisar Giok. Sepertinya kita semua sudah tertipu. Kamu bilang, apa kamu temukan HP Nyonya Naga? Nona Tang, biar ku bunuh dia. Santai, namamu Silver Dragon ya? Sepertinya aku harus panggil kamu ke markas untuk diadili. Akan kukirim kamu ke penjara Glacier. Percuma. Kamu pakai HP temuan untuk perintah. Aku tak akan menurutimu. Lepas jujur, apa yang sebenarnya terjadi? Atau kubawa ke kuil untuk klarifikasi. Kenapa kita tidak laporkan polisi? Biarkan polisi periksa latar belakangnya. Kita akan tahu semuanya. Ya, telepon polisi. Benar, pelanggar hukum harus dihukum. Aku akan telepon polisi, Tang Zhengzhou. Ku beri kamu kesempatan terakhir. Mau mengaku atau ku panggil polisi? Silakan telepon polisi sekarang. Aku tunggu mereka menangkapku. Kiraku aku tak berani. Tunggu saja. Halo kepolisian, ada wanita palsukan pahlawan nasional Ibu Naga melanggar hukumnya. Kami di Imperial Hotel. Tunggu saja polisi datang. Nanti kamu lihat akibatnya. Aku takut.
Zhengzhu, ada apa ini? Aku bingung sekali, benarkah kamu temukan ponsel Ibu Naga? Ibu, ponsel ini sudah lama kupakai, masa bisa terambil? Terus kenapa? Buang saja ponsel yang kau temukan. Lalu masukkan SIM ke ponselmu. Bagaimana mungkin aku punya anak seperti ini? Jika dia benar palsukan Ibu Naga, bukan malah membawa malapetaka bagi keluarga Tang? Ayah, jangan takut. Ada naga perak yang akan membantu kita. Dia bisa buktikan kita sudah keluarkan Tang Zhengzhu dari keluarga. Dia tak bisa libatkan kita. Aku tak tahan lagi. Aku tak mau berdebat dengan orang rendahan sepertimu. Kupikir kita satu darah. Untuk apa saling menyiksa? Tak, kusangka kau terus cari masalah. Karena kau memulai, jangan salahkan aku memberi pelajaran. Apa? Kau memberi pelajaran? Kemampuan apa yang kau punya untuk itu? Tunggu saja. Dalam 1 menit, keluarga Tang di Jinghai akan kuhancurkan dari dunia bisnis. Selamat tinggal Tang Group, warisan keluarga termasyhur. Kau pikir satu kata bisa hancurkan Tang Group kami? Tidak tahu, kita lihat saja. Baik, aku tunggu. Apa? Ayah, ada apa? Saham grup Tang dijual habis seketika, nilai pasar 300 miliar lenyap sekejap. Bagaimana mungkin? Saham kita dipegang jutaan pengguna. Bagaimana bisa terjual sekaligus? Mustahil jutaan investor berunding bersamaan. Tidak mungkin terjadi. Apa? Ayah dapat panggilan penipuan. Ini dari penanggung jawab grup Tang kita, semua saham grup Tang terjual sekaligus. Dia hanya bisa melihat harga saham anjlok vertikal. Tapi ini tidak masuk akal. Apa otak bisnis kalian paham strategi sniper level tertinggi ini? Kalian tahu apa yang terjadi? Dengan kekuatan cukup, saham saingan bisa dipecah jadi ribuan titik dan diborong. Kalian pikir saham ada di 100.000 atau 1 juta orang? Padahal semua itu dikendalikan satu kekuatan. Dia bisa naik turunkan harga saham sesuka hati. Mengerti? Satu orang pegang 1 juta lot? Mustahil. Jangan nilai orang lain dengan kemampuanmu. Banyak orang lebih hebat darimu di dunia ini. Berhenti berpura-pura ya. Kalau kau lebih hebat, aku sudah melahirkannya dulu. Mana mungkin ku tinggalkan? Kau pikir orang akan puji kecerdasanmu saat tinggalkan Ibu Naga? Tak ada yang percaya, ibumu sendiri tak percaya. Ngapain masih klaim sebagai Ibu Naga? Siapa berani menyamar sebagai Ibu Naga? Siapa yang melanggar hukum di sini? Kau tamat. Polisi, dia di sini. Siapa yang cari mati? Siapa lagi yang berani meniru Ibu Naga? Itu dia. Kau pura-pura jadi Ibu Naga. Polisi, dia tidak. Anakku sedang stres kerja dan baru bercerai. Dia hanya ngawur karena hancur mentalnya. Tolong maafkan dia sekali saja. Kau bercanda? Dia pura-pura jadi Ibu Naga. Mana mungkin aku memaafkannya? Jujurlah, kenapa kau menyamar sebagai Ibu Naga? Sudah kukatakan berkali-kali. Akulah Ibu Naga. Aku tak mau bicara lagi. Kurasa kau seperti pengemis. Beraninya kau meniru Ibu Naga? Kapten Jing. Dia cuma tukang sapu jalanan. Dan mereka itu rekan kerjanya. Jorok sekali. Tukang bersih-bersih berani jadi Ibu Naga palsu bawa dia pergi. Beraninya kalian menangkapnya? Siapa kalian? Mau apa? Aku bawahan, Ibu Naga akulah utusan Qingluan. Kau berani pura-pura jadi Tuan Qingluan. Jangan bicara lagi. Tapi utusan Qingluan seharusnya sudah 50-an tahun. Dia sudah tua. Kau baru 20-an tahun. Beraninya menirunya. Sudah jelas. Mereka semua penipu. Gubernur sudah tiba. Salam Yoraman ya untuk Gubernur, salam hormat untuk Gubernur. Gubernur, mengapa kau di sini? Sedang apa kau di sini? Ini petugas kebersihan. Dia pura-pura jadi Master Quill, Nyonya Naga. Aku bawa kau ke sini untuk menangkapnya. Apa? Berani dia berpura-pura jadi Nyonya Naga? Iya. Dia pantas mati. Akan segera ku tangkap dan bawa untuk interogasi. Cepat tangkap dia. Tunggu sebentar. Ada masalah apa, Gubernur? Siapa Direktur Tang? Nona Tang. Saya tidak tahu. Gubernur, banyak orang bernama Tang di sini. Yang mana yang kau maksud? Pengantin yang menikah di sini hari ini. Seiji, ini pernikahanku dengan Tuan Gu. Benarkah? Ya. Zhang Yongchang, Gubernur Jinghai, ini Nona Tang. Selamat atas pernikahan Nona Tang dan Tuan Gu. Daftar hadiah.
Kantor gubernur ucapkan selamat pada Nona Tang hadiah khusus sepasang bebek Mandarin giok senilai 1 miliar villa edisi terbatas di Jinghai senilai 100 juta. Silakan diterima Nona Tang. Terima kasih. Gubernur sama-sama. Ini tugas saya. Saudariku petugas kebersihan. Kau lihat tadi, gubernur sendiri datang ucapkan selamat di pernikahanku. Dia juga beri hadiah besar. Mau bandingkan apa dengan aku? Grup Tang itu perkasa dan berkuasa. Grup Tang harus diakui sebagai raksasa bisnis Jinghai. Saya ingin dipimpin oleh grup Tang kami, siap melayani dengan setia. Sayang kini kau percaya pilihanmu tepat. Tentu aku tak pernah ragukan keputusanku. Jangan tatap aku seperti itu, apa? Kebahagiaanku berubah duka. Apa? Aku sangat bahagia. Kau menyedihkan, kau tak lihat gubernur datang memberkati kita. Berani-beraninya kau palsukan Nyonya Naga. Tunggu saja masuk penjara. Memalsukan Tuan Naga bukan sekadar masuk penjara. Mengapa aku jadi penipu begini? Nona Tang, dengan status dan kekuatanmu, masa kau tersinggung oleh pengecut tak berguna? Apa? Namanya juga Nona Tang? Gubernur itu saudariku. Putri keluarga Tang yang terbuang, dia cuma tukang sapu jalanan. Oh, dia putri Tang yang terbuang. Berarti dia tak memenuhi harapan. Jang Yongchang kira jabatan gubernur sudah terlalu lama? Siapa engkau? Maksudmu apa? Kau salah kenali Nyonya Naga. Menurutmu maksudku apa? Apa? Aku salah orang. Bagaimana bisa? Kau lihat baik-baik. Nona Tang inilah yang harus kau beri selamat. Dia kepala kuil, Tuan Naga. Dia adalah Ibu Naga. Gubernur jangan dengarkan omong kosongnya. Dia sedang berpura-pura polisi datang untuk menangkapnya. Dia masih berpura-pura. Tahukah Anda bahwa Nona Tang yang Anda datang ucapkan selamat hari ini adalah Ibu Naga? Ya, bagaimana? Dia memanggilmu Tuan Gubernur. Menurutmu apakah Ibu Naga asli akan merendah padamu? Sepertinya begitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siap itu? Siêu sẽ là kami nelpon dan Anda minta. Halo, utusan. Saya yang menelepon. Anda adalah kurir King Luan. Ini permintaanmu sendiri untuk menghadiri pernikahan Ibu Naga agar identitas Ibu Naga tidak terbongkar. Saya minta Anda memanggilnya Nona Tang. Menurutmu ini benar? Ya. Jadi menurutmu siapa Ibu Naga yang asli? Gubernur Zhang Yongchang dari Jinghai memberi hormat pada Ibu Naga. Akhirnya orang yang pintar bangunlah. Terima kasih, Ibu Naga. Polisi bilang saya berpura-pura dan ingin menangkap saya. Menurutmu harus bagaimana? Dia berani menangkap Ibu Naga, dia tidak ingin hidup. Jika saya pulang, akan saya pecat dan masukkan penjara. Gubernur, maafkan saya. Saya datang setelah menerima laporan darinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia yang bicara semua. Beraninya kau memfitnah Ibu Naga? Tidak, Gubernur. Dia benar-benar berpura-pura. Jangan dengarkan omong kosong wanita itu, tidak ada yang percaya padanya. Ya, Gubernur, tidak mungkin aku tak mengenal putriku sendiri. Dia tukang sapu jalanan. Mana mungkin dia Ratu Naga? Grup kuil ini sangat termasyur. Ratu Naga bagai legenda hidup. Mana mungkin sampai menyapu jalan. Ini penghinaan bagi kuil kita. Tang Zhenju, jika kau masih punya malu, akuilah di depan gubernur bahwa kau penipu, atau nanti akan kubongkar kebohonganmu. Aku akan menghukum matimu. Gu Jinchen, kau benar-benar buta. Lihatlah ini baik-baik. Wan Tianhao, orang terkaya Jinghai. He Lianche, pewaris keluarga kaya Beidu Wudajiang, konglomerat Provinsi Tang. Siapa yang tak tunduk padaku? Mereka semua orang penting yang lebih berpengalaman darimu. Kau kira mereka mudah ditipu? Atau kau anggap mereka lebih bodoh? Mereka tak mengenalmu. Wajar tertipu, sudah 5 tahun kita bersama. Setiap kali aku malu saat tunanganku disebut tukang sapu. Tahukah kau? Kegagalanmu menusuk jantungku. Kini kau bilang diri wanita legendaris termasyhur. Aku tak percaya. Permisi. Sebentar, tunggu. Nona Tang, Pangeran Persia kirim mahkota langit berbintang masih diperlukan? Tentu, bukankah aku punya tunangan baru? Ya. Bawa masuk. Mahkota bintang Persia ini harta termulia yang tak ternilai di dunia sayang. Benarkah ini? Kau tak percaya padaku seperti mereka?
Tentu saja aku percaya, tapi mahkota langit bintang adalah harta Persia turun-temurun ribuan tahun dan sama sekali tidak dijual. Yang kuinginkan adalah kejayaan mereka. Ya, kau benar. Mahkota langit bintang tiba minggir. Ini dia. Atas perintah Pangeran Persia, saya menyumbangkan harta nasional Persia, mahkota langit bintang ke Ibu Naga Selamat, Ibu Naga dan suami. Semoga bahagia dan panjang umur. Tolong sampaikan terima kasih ke Pangeran Persia. Ibu Naga, sama-sama. Senang bisa melihat wajah aslimu hari ini. Misi kita selesai. Kita pergi dulu. Mahkota ini hanya untuk pria yang mencintaiku, Tang Zhengzhu, seumur hidup Heliance. Maukah kau menjadi pasangan seumur hidup Tang Pearl? Maukah kau menikahiku? Aku mau. Kalau begitu, kuberikan mahkota ini padamu. Terima kasih, istriku. Masih meragukanku? Untuk apa pamer? Siapa tahu ini aktor bayaran dan barang palsu. Aku pernah melihat mahkota langit berbintang di Persia, kilauannya murni dan konsep seninya abadi. Saya jamin mahkota langit berbintang ini 100% asli. Sungguh, ini asli? Nona Tang, para kepala negara dan tokoh penting sudah tiba. Mereka menunggu perintahmu untuk masuk. Semua tamu harus diterima, persilakan masuk. Baik, silakan masuk. Kepala negara siapa? Mungkinkah dia naga ibu legendaris yang bisa angkat derajat orang? Minggir. Raja Tang Huang, Raja Tianxi, Raja Elang, Raja Wilayah Barat, Raja Beimang, Raja Turs, hormat kami pada Nona Longmas, semoga pernikahan naga ibu bahagia. Sang permaisuri tiba. Temui sang permaisuri. Temui sang permaisuri. Hari ini pernikahan Nona Ibu Naga semua tak perlu formalitas. Ya. Permaisuri Syah Agung, temui Nona Ibu Naga. Saya doakan pernikahan bahagia untuk Ibu Naga. Kita semua sudah saling kenal lama. Tak perlu terlalu sopan. Silakan duduk dulu. Saya ada urusan pribadi kecil di sini. Nona kita saling kenal hari ini menikah dan ada urusan. Banyak yang curiga saya palsukan identitas. Kita saling kenal, mereka mempertanyakan dan ingin menangkap saya. Jadi saya harus buktikan pada mereka. Beraninya kalian meragukan Ibu Naga. Tapi tak heran, walau Ibu Naga terkenal di seluruh dunia. Tapi beliau selalu rendah hati. Hanya pejabat top dunia yang beruntung bertemu. Mana mungkin orang biasa mengenali? Tak apa, Anda sering muncul di TV. Mereka semua kenal Anda, bantu saja saya membuktikan. Tak apa. Si hadirin, saya kenal Ibu Naga sudah bertahun-tahun. Saat negara saya krisis, Ibu Naga sering membantu. Walau Ibu Naga ada di dunia, tapi kontribusinya sangat besar untuk negara dan rakyat. Masih ada yang berani meragukan Nyonya Naga? Kami tak berani meragukan perintah yang mulia. Zhang Yongchang sebagai Gubernur Jinhai, kau tak kenal Nyonya Naga? Yang mulia permaisuri. Aku baru tahu Nyonya Naga akan adakan pernikahan di Jinhai. Maka ku minta Tuan King Luan hadir, ini pertama kali kulihat sang naga. Masih meragukan jati diriku? Kau memang sang naga pendiri kuil yang bisa ubah orang biasa jadi mitos sekejap. Dalam situasi ini mustahil bagiku menyangkal. Bila kau memang hebat, mengapa diusir keluarga Tang hingga harus menyapu jalanan? Keluarga Tang buta hingga mengusirku. Mereka pilih Tang Yiman. Sesungguhnya aku anak jenius. Sejak lahir, aku bisa ramal semua masa depan. Aku tahu dunia ini sangat realistis. Ku sembunyikan kekuatan agar tak ada yang menjilat. Ku ingin temui kehangatan di saat sulit. Sejak kecil ku sembunyikan kemampuan. Ciptakan legenda aku menyapu jalanan. Ingin hidup layaknya orang biasa. Di puncak hanya ada terang.
Hidup biasa penuh warna dan dinamika. Kau paham? Bila begitu kau menyukaiku, mengapa tak kau katakan? Aku hanya putri sulung keluarga Tang, kau sudah merasa tak layak. Jika ku katakan aku sang naga kuil, bukankah kau makin malu? Karenanya ku dukungmu diam-diam bertahun, ingin kau sukses dan percaya diri. Tak perlu kau tahu aku sang naga. Hubungan kita bukan soal nama, harta, atau status. Hanya cinta sejati. Tak kusangka baru meraih kesuksesan kau langsung sombong dan menghinaku. Siapa yang tidak? Semua orang ingin diidamkan. Siapa yang tidak ingin dipuji? Siapa yang tidak suka pujian? Kira semua orang punya prestasi dan keahlian sepertimu? Begitulah dunia ini. Makin dipaksa, makin sulit diraih. Awalnya mahkota dan berkat tertinggi dari orang penting sedunia ini untukmu. Tapi hatimu, karaktermu tak layak. Kau terlahir ular, tak bisa jadi naga. Tak layak dapat panggung dengan aura utama. Hei Tang Zhengzhu, jangan kejam begini. Anakku berikan masa mudanya padamu. Jangan tinggalkan dia saat berkuasa. Berani sekali. Siapa engkau? Tak pantas menyalahkan Nona Tang. Qingluan, jangan pukul siapa-siapa. Nona Tang, kau bantu keluarga Gu, tapi mereka balas dendam. Aku tak tahan lagi. Aku mengerti. Tanpa dukunganku setelah ini, keluarga Gu akan runtuh. Nyonya Gu bawa suami dan anakmu bertani. Ibu Naga, tolong jangan begini. Aku tahu kau suka anakku. Kalian pasti bahagia, kan? Bukan soal mau atau tidak, dia tak layak. Aku tahu. Sudah cukup. Jaga harga diri. Maaf. Aku tidak beruntung. Kuharap kau bahagia. Tang Yiman, jangan pergi. Kakak, ada perintah? Aku akan hapus keluarga Tang dari Jinhai. Ada keberatan? Jika ada komentar akan kuhapus kalian juga. Kakak, jangan. Apa itu tak berarti? Zhengzhu, kau juga anak keluarga Tang, kau harus bantu keluarga Tang. Apa? Aku anak keluarga Tang? Sejak aku kecil, kau ceraikan ibuku, lalu nikahi wanita pilihanmu. Kau usir aku dari keluarga Tang. Kau bilang aku anak buangan keluarga Tang. Aku mempermalukan keluarga Tang. Ini kesalahanku. Aku salah. Baik, sekarang kuangkat kau sebagai ahli waris. Menurutmu dengan statusku sekarang, aku masih peduli posisi ahli waris Tang? Aku tahu kau tak peduli, tapi ingin kuberikan Tang Group padamu ini sebagai bentuk permintaan maafku. Tak perlu. Sudah kuputuskan Tang Yiman sebagai ahli waris keluarga Tang sudah mulai runtuh. Oh, tahukah kau bagaimana Datang Corporation runtuh? Mereka yang ingin hancurkan pangeran dan angkat Tang Yue Qingluan segera beri perintah ke Temple Group blokir total Jinhai Tang Group dalam 3 menit. Tidak, Zhengzhu, ini hasil jeripayahku. Kumohon. Lebih baik kau bawa istri kedua dan anak perempuannya hidup tenang di gunung. Aha. Ya Tuhan, Tuan. Guru Zhengzhu, kau adalah ibu naga. Katanya kau ahli di berbagai bidang. Pasti kau juga jago pengobatan. Cepat selamatkan ayahmu. Benar, keahlian medisku memang luar biasa. Jarum Xuan Huang langit bumiku menggemparkan dunia kedokteran. Aku bisa menghidupkan orang mati sekalipun. Tapi aku hanya menyelamatkan yang pantas diselamatkan. Benar, nyawaku diselamatkan, Zhengzhu. Tapi dia ayahmu. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Aku memohon. Permisi. Walau aku hebat, aku tetap punya kekurangan. Aku hanya pendendam, takkan pernah memaafkan yang menyakitiku. Siapkan saja pemahamannya. Usir mereka, jangan nodai pernikahan. Ayo, bubarkan orang-orang. Kau pemimpin Temple Group Tuan Naga Perak. Ya. Panggil saja aku Naga Perak Kecil. Tahukah kau hukumannya untuk perbuatanmu hari ini? Ibu naga aku buta. Ampunilah aku. Pernahkah kau dengar aku memaafkan orang? Qingluan. Ya,
Seret dia keluar, hukum sesuai peraturan kita. Ya. Ampuni aku. Ketua-ketua, maafkan aku. Ketua, ampunilah aku. Keluarga Zhang dan Wang, kalian orang kaya di Jinghai? Mak, kami kurang ajar. Kami telah menghina Ibu Naga. Ampuni nyawa kami, Ibu Naga. Tak perlu minta maaf. Kalian selalu merendahkan stafku, kalian semua orang kaya. Sombong sekali kalian. Bagaimana jika aku ubah harta dan status kalian? Siapa berani melanggar perintahku, akan kukeluarkan dari Jinghai. Ayo semuanya. Pilih keluarga kaya mana saja, kecuali istri dan anak mereka. Rumah, mobil, tabungan, jadi milik kalian. Zhengzhu, jangan Nyonya Naga Agung. Benarkah ini? Berhenti panggil aku Naga, panggil aku Zhengzhu. Aku tak pernah menyesali ucapan, pasti kalian dengar ceritaku. Keahlianku, ubah orang biasa jadi legenda. Siapapun bisa jadi mitos paling gemilang asal aku mau membantunya. Zhengzhu. Zhengzhu. Sudah cukup omong kosong. Bagaimanapun hari ini hari pernikahanku, kita harus ucapkan yang membahagiakan. Putra sulung keluarga Helian berbakat dan tampan. Aku sangat menyukainya. Mulai saat ini dia suamiku. Urusannya jadi urusanku. Semua bos di dunia ini bersedia bantu keluarga tahun baru Imlek nanti. Sudah, lama sekali. Semua lapar, mari kita makan. Zhengzhu, apa kau benar Nyonya Naga Agung? Di saat seperti ini masih tak percaya padaku? Bukan tidak percaya. Hanya kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Tak kusangka putriku sehebat ini. Luar biasa. Ibu, mari kita makan.